Kakek meninggal dunia. Dia hanya meninggalkan stand ramalan untukku. Tapi aku juga tidak bisa meramal. Tak mungkin aku menjadi penipu kan? Orang yang mengaku bisa meramal. Kakekmu menipuku untuk membeli barang antik. Katanya giok ini punya keberuntungan besar. Namun ternyata itu hanyalah barang palsu. Kakekmu benar-benar seorang penipu. Tidak mungkin. Kakekku bisa prediksi kapan dia mati. Bagaimana mungkin dia jadi penipu? Giok spiritual telah diberikan kepada pemiliknya. Kamu telah mengaktifkan Dewa Ramalan. Mendapatkan metode latihan ilmu sihir. Ada sesuatu di dalam giok. Saat ini, aku melihatnya. Dewa Ramalan. Sang Shiming. Pengawas perusahaan. Dapatkan giok paranormal secara tak sengaja. Aku salah mengira ini palsu. Kehilangan kesempatan. Aku bisa melihat ini. Pengalaman dan informasi orang ini. Apakah ini anak peramal jenius? Nanti aku akan bisa meramal. Kakek benar-benar tidak salah mengatakan. Giok spiritual ini punya kesempatan besar. Nanti kita bisa menggali lebih dalam. Kakekmu memintaku untuk membeli barang palsu. Kau harus membayar ganti rugi untuknya. Kamu sudah bilang. Gelang batu ini adalah barang palsu. Aku ajar beli barang asli. Barang asli. Dia juga bisa meramal. Aku benar-benar bodoh. Kira-kira mengira Yunoke palsu. Namun karena ini urusan kakek, aku harus cari barang asli untuknya. Ayo coba kemampuan meramalku yuk. Aku ikutmu pilih barang antik. Jika bukan kulit asli, aku berikan uangnya. Percaya padamu. Kalau tidak dapat kulit asli, kau harus bayar uang untuk kakekku. Hahaha. Anak jenius peramal ini ada. Ternyata bisa lihat keaslian barang antik. Kali ini aku akan kaya raya. Cari barang antik buat Song Qiming. Dari mana dapat uang? Kalian berdua tunggu di luar. Pak Song. Apa yang kamu mau? Liu Laifu, pemilik toko antik, 15 tahun. Hari ini rezeki tidak mendukungku. Harta akan ditemukan orang bijak. Kamu bicara tentangku. Toko antik ini punya barang asli. Aku bawa orang pintar hari ini. Aku mau beli barang antik lagi. Barang antik. Yang penting mata dan pengalaman. Toko hebat yang kau bawa ini sangat mudah. Bagaimana mungkin dia punya banyak pengalaman? Mungkinkah dia benar-benar bisa meramal? Anak peramal ini sangat hebat. Bisa cek keaslian barang. Koin Gansu ini bernilai 900.000. Kali ini kita dapat untung besar. Pak Sun, aku baru meramal untukmu tadi. Koin tembaga barat daya itu adalah tanda keberuntungan finansial. Wah, beneran datang meramal. Sungguh lucu sekali. Itu koin palsu. Koin tersebut sama sekali tidak berharga. Koin perunggu zaman dulu tidak berharga. Apakah kita akan untung atau rugi? Baru setelah membelinya baru kita tahu. Aku setengah bayar untuk beli barang bagi hasil 55 rugi. Itu saja. Berapa banyak aku tanggung? Setengah uangmu aku tanggung. Aku akan memberimu setengahnya jika untung. Semoga kamu tidak menipuku. Berapa jumlahnya? 21.000 yuan. Pak Luo, jangan marah. Aku tidak mengingatkanmu. Jangan percaya. Ahli, beli barang antik. Koin tembaga itu mungkin palsu. Bos, jangan terlalu cepat senang ya. Apakah kamu benar-benar yakin koin tembaga ini adalah palsu? Sejujurnya aku harus mengatakan padamu. Koin tembaga ini hanya bernilai 200. Coba lihat dengan teliti. Pola bunganya terbalik. Ini uang langka Gansu. Nilainya 900.000. Selamat bosong. Dapat untung kecil. Aku tawar 100.000 beli ini. Kamu putuskan sendiri ya. Para pedagang curang hanya ingin menjualnya seharga 100.000. Bos Liu, aku bisa memilihnya kok. Tentu saja aku tahu nilai sebenarnya. Aku akan pindah ke toko lain. Ini tetap laku mahal loh. Kita jumpa ahli kali ini. Sayang sekali bagi aku. Saudara muda ini memang ahli. Saya menawarkan 400.000 harga dalam negeri. Peramal ini sangat ahli. Lebih dapat diandalkan daripada kakeknya. Sepertinya Bos Liu tidak serius. Kaksong kita pergi. Kaksong supok. Kedua orang tunggu sebentar. Saya akan menelepon teman saya. Koin tembaga Gansu salah, harga jutaan. Teman saya bilang, koin ini memiliki nilai koleksi. Saya menawarkan 500.000. Online bilang bisa juta. Kamu baru menawarkan 500.000. Terlalu murahan kan? Bagaimana dia bisa tahu? Kita nggak dapat untung besar lagi. Di internet semua cuma omong kosong. Saya menawarkan 600.000, jualnya cuma di atas 1 juta. Aku harus dapatkan kembali uang giokku. Aduh. Jangan sampai rekan sekerja mengetahui aku berhasil terlihat oleh mereka. Kalau tidak, jadi bahan tertawaan. Ayo pergi. 900.000 ini harga asli. Kalau begitu, bukankah sudah berakhir? Ja. Alipay terima 900.000 yuan. Maaf, Tuan Zhu. Kali ini berkat kamu, tenanglah. 900.000 yuan ini kami akan berbagi sama rata. Sung kakak memiliki keberuntungan yang besar. Aku hanya memberikan petunjuk saja. Aku traktirmu makan siang karena kita saling mengenal. Mata. Baiklah, aku patuh. Baiklah, silakan. Master Zhu, seperti yang telah kau katakan sebelumnya, aku akan memberimu 450.000 yuan. Aku tak terima tanpa usaha. Aku akan ramal untukmu lagi. Baik. Ramalan di pegunungan yang tersembunyi, ternyata ada tumor di kepala dia. Kepalamu sedang sakit. Periksakan dirimu agar tetap aman. Kepala kamu sedang sakit. Belakangan ini aku tidak merasa apa-apa. Namun aku percaya dengan kata-katamu. Dapatkah Anda mengetahui penyakit apa itu? Tumor. Aku masih muda kok. Kenapa tumor?
tumor. Ini berkaitan dengan gen, tidak ada hubungan dengan usia. Pergilah ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kami dapat menyelamatkan nyawamu. Baik, aku akan segera pergi. Jika benar, jika pasti akan ada hadiah besar. Alipay masuk 45.000 yuan. 45.000 yuan telah ditransfer kepadamu dan aku akan berpamitan dulu. Selamat jalan. Wow, 45.000 yuan. Saya belum pernah lihat uang dengan kecepatan ini. Kita segera beli rumah dan mobil. Aku ingat kalung itu mengenali pemiliknya. Selain anak jenius peramal, dia memberiku sebuah buku kultivasi. Dengan mempraktikkan karya ilmu pengetahuan ini bisa bikin tubuh sehat kok. Bahkan ada kesempatan jadi dewa. Ini jauh lebih baik dari kaya. Namun sebelum mencapai keabadian, uang ini harus diperoleh. Tetaplah berusaha untuk mendapatkannya. Lupakan pulang setelah makan. Hei, Master Zhu, kamu benar-benar dewa yang cerdik. Mas Kun, urusan Anda sudah selesai. Saya dengar omonganmu. Saya telah melakukan pemeriksaan. Otak saya benar-benar memiliki tumor. Dokter bilang bisa sembuh total. Selesai beberapa bulan nanti, Master Zhou. Setelah pulang, tolong bawa saya untuk meraih kekayaan. Itu hal yang wajar. Song Jae, ada kerabat di sekitarmu. Kebutuhan teman adalah bagian dari nasib. Tolong promosikan saya lebih banyak lagi. Pasti akan baik sekali. Ini giok spiritual yang memberikan kekuatan. Fasilitas latihan saya, Ritus 8 langit, ada 9 tingkat pencapaian. Inilah ki sejati. Mengapa seperti sudah mahir sejak dulu? 8 trigram mewakili 8 tingkat. Di mana tingkat ke-9 itu? Mari kita lewati tingkat pertama dulu. Tubuh saya menjadi lebih ringan, panca inderaku lebih tajam. Ritus 8 langit ini begitu hebat. Pergi, lihat jalan ante, bisa bantu cari kekurangan. Tahun 1990, Kuningan tidak memiliki nilai koleksi. Tahun 2005, barang palsu tidak bernilai. Stempel pengusir setan dari dinasti Ming yang dibuat pada tahun 1520 dapat bernilai puluhan ribu yuan. Stempel ini bernilai puluhan ribu yuan, namun saya hanya punya 10.000 yuan. Harus menurunkan harga. Apa? Bagaimana cara menjualnya? 50.000 yuan. Semua sudah berkarat seperti ini. 50.000 tak ada yang beli. 30.000 yuan saja sudah cukup. Selesai transaksi. Ternyata begitu mudahnya. Pak ini benar-benar tidak mengerti barang. Sudah berhasil dijual. Cepat bersihkan karatnya. Lihatlah wujud aslinya. Meski harimau itu masih kabur, namun kekuatan dan kewibawaannya tetap terasa. Benar-benar barang asli. Bapak yang sudah tua ini akan mengalami bencana berdarah. Bapak yang sudah tua ini, maukah Anda melakukan sebuah ramalan? Tidak perlu. Bapak yang sudah tua ini, dahi kamu gelap banget. Kehidupan Anda penuh dengan nasib buruk. Anda telah terkena energi negatif. Anda benar-benar mampu membersihkan itu. Nasib buruk saya, mengapa saya harus mempercayai Anda? Pak tua duduk. Ramalan akan terungkap. Pak, tolong berikan tanggal lahirmu. Saya akan memberitahu Anda. 28 Mei 1949. 28 Mei. Hari Senin April. Sinsi. Jenis air gui. 5 unsur saling bertentangan. Bisakah Anda lebih cepat? Cepat sekali. Cepat sekali. Shentong akan mengalami kecelakaan. Aku cuma perlu tahan dia sebentar. Kau bisa menyelamatkannya. Oh, kau sudah tahu. Kau bernama Chen Shuanggui. Kau adalah pengurus keluarga Tang. Benar, bagaimana kau tahu namaku? Kau juga adalah pengurus keluarga Tang. Aku juga tahu bahwa kau adalah anak tunggal, tidak memiliki saudara. Kau punya seorang putri. Kedua ginjalmu tidak sehat. Kau menderita penyakit yang tersembunyi. Kau benar-benar mampu menghilangkan bencana yang menimpa diriku. Tuan Chen, jangan panik. Dengarkan aku dengan saksama. Jangan terlalu lama berbicara. Katakan saja berapa harganya. Ini harta pengusir roh dinasti Ming. Bawa ini untuk menghilangkan aura burukmu. 40.000 yuan. Benda kecil ini benar-benar bisa berguna. Ramalan 100 saya tidak berhasil. Gratis tidak berhasil, silakan datang kapan saja. Saldo Alipay mencapai 400.000 yuan. Lau Chen sangat murah hati. Ada apa-apa, hubungi saya ya. Wah, ternyata orang ini benar-benar menyelamatkan saya. Saya selamat dari kematian. Baru saja 1 langkah lagi. Siapa nama Anda? Nama saya Zhou. Satu-satunya nama adalah Ding. Tinggalkan nomor telepon Anda. Saya membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, 176. Aduh, sudah sepanjang setengah hari.
Saya baru menghasilkan 400.000 yuan, selesai bertransaksi dan pulang ke rumah. Karakter Qian tetap sama seperti sebelumnya, namun tubuh saya jadi lebih kuat. Apakah ini memperkuat tubuhku? Dua hari dapat hampir 1 juta. Cepatlah berlatih hingga mencapai puncaknya. Hey, Master Zhou. Temanku akan membuat ramalan besok di kedai kopi. Wanita cantik pakai rok biru. Bapak Sing Song, aku akan pergi besok. Siapa nama pria itu? Nama tidak boleh dikatakan. Cukup cari wanita pakai rok biru. Baik, aku sudah mengerti. Teman dari orang kaya. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Aku tidak akan menambahmu di WeChat. Nona cantik, mau ramal nggak? Song Xianming yang memperkenalkanku ke sini. Kamu adalah orang yang dimaksud kakakku, sang maestro ramalan. Benar, Miss Song. Aku sudah dengar kau cantik. Saat ini, setelah bertemu, wah, cantik sekali. Kakakku bilang bahwa ramalanmu sangat akurat. Aku tahu kau penipu licik. Kalau Miss Song tidak percaya, aku bisa menghitung sebuah ramalan untukmu. Kalau begitu, coba hitunglah nasib jodohku. Kalau akurat, aku tarik kembali kata-kata yang baru saja aku bilang. Tidak masalah. Song Ruhan belum menikah, akan kolik usus. Kenapa kamu terus-menerus memperhatikanku? Aku sedang memperhatikanmu, menghadap rumah pernikahan zodiak. Kamu bisa menghitung nasib jodohmu. Song Xiao, Nona, keberuntungan cinta Anda sangat baik. Banyak pelamar di toko ini. Namun demikian, pria sejati Anda belum datang. Anda harus menunggu lama sekali. Hanya ini saja? Ini cuma sedikit barang. Sebenarnya, Anda punya banyak kemampuan lainnya. Tidak hanya itu saja. Kamu minum terlalu banyak, nanti Anda akan merasa sakit perut. Uang ramalan. Biasanya harga teman adalah 100. Harga teman 101. Biaya konsultasi dihitung terpisah. Bayar kalau akurat. Saya cukup akurat dalam perhitungan saya. Anda tidak memiliki pacar. Itu berarti jodoh Anda belum tiba. Anda hanya bermain-main, kan? Kamu ini jahil kan? Jangan harap dapat 1 sen pun. Kai Ching tidak bisa meramal jodohnya. Kita hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Gambaran dari sakit perut aku. Kenapa tidak ada reaksi? Nona Song. Sakit perut akut kan? Saya akan melakukan pemijatan untuk pengobatan. Memang, saya memahami teknik pemijatan tradisional. Lalu pakai jarum. Efeknya jauh lebih baik. Saya pun mulai. Nona Song, tekan lewat baju tidak bagus. Saya harus benar-benar masuk ke dalamnya. Bukan untuk untung. Kamu murah hati sekali. Pemijatan harus kontak kulit langsung. Kamu pernah lihat pijat baju tertutup? Ayo, segera pijat. Wangi osmanthus di tubuhnya sangat harum. Sentuhan kulitnya sangat lembut. Saya harus tetap tenang. Jangan terlalu banyak memikirkan hal lain. Baiklah, sekarang tidak lagi terasa sakit. Nona Song, baru setengahnya saja. Hanya dengan menguatkan, kita bisa memberantasnya. Kamu belum selesai kan? Bukan, aku menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Tapi kamu malah membalas dendam, kan? Kamu memanfaatkan kelemahanku dan masih ingin uang lagi. Bukannya begitu. Uang ramalan tidak perlu dibayar. Uang obatnya harus kau berikan padaku. Berhenti. Mengganggu wanita yang bernama Bai Chengji. Sudah bosan hidup. Aku tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Bai Chengji. Lahir pada Juli 2009, anak dari keluarga Bai, yang putriku lahir dan meninggal. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Jivan, aku sungguh-sungguh mencintai kamu dan aku akan bahagia bersama. Kalau bisa bahagia, baru benar-benar istimewa. Pindahlah, Cao Cao. Kamu nggak punya hak untuk bicara. Apa yang sudah dia lakukan? Menggoda perempuan, mulai mengkhianati, lalu meninggalkan. Memaksa mantan pacarnya untuk melakukan aborsi. Kamu menghujat orang lain. Kepada istrimu ada garis melintang, mewakili anak-anak yang meninggal dunia. Wajah tidak akan berbohong. Kamu. Kakak Bai. Berani memfitnahku. Aku akan kalahkanmu hari ini. Kalau kalah, aku akan bertindak. Tolong kubuangmu dulu. Kalau terburu-buru, kamu akan mati. Tembak aku hingga mati. Aku lihat, Zhou Jing, kamu cukup akurat dalam perkiraannya. Kamu tidak bayar tapi pukul orang. Kamu agak terlalu nakal ya. Kata-katanya seolah-olah kamu yang memberi. Jika Han, silakan pergi. Nona Song, tidak perlu bersembunyi. Aku ada di sini. Aku tak ada yang bisa melukaimu. Sialan. Pengacau itu benar-benar pandai berpura-pura. Kan, bertarung. Jangan melukai Han lagi.
Ingin lari? Kau berani menyentuhku? Aku adalah anggota keluarga Bai. Anggota keluarga Bai memang hebat. Aku hanya menyerang anggota keluarga Bai. Cukup sudah, cukup sudah. Cepatlah pergi. Aku juga harus pergi. Cepat, cepat. Nona Song. Uang ramalan belum dibayar. Kamu mengalami sakit perut. Aku pasti benar kali ini. Aku tidak punya uang, tanya kakakku. Antar aku ya. Kemana kamu akan pergi? Desa Shujia, nomor 3. Ada apa denganmu? Mau menemui aku? Jangan panggil aku. Bagaimana kau bekerja tanpa bayaran? Jual rumah tua dari arah timur. Panggil tukang sampah, bantu aku. Mungkin kita dapat barang bagus. Baik, tunggu aku di rumah. Aku segera jemput kamu di rumahmu. Showding. Bisa kamu baru saja keluar. Ku dengar kamu dapat banyak uang. Bahkan stand ramalan tidak keluar. Kamu berbaring di rumah setiap hari. Kapan kamu belajar meramal juga? Semua tahu aku untung besar kemarin. Lalu kenapa masih mau buka stand? Kamu hari ini benar-benar beruntung. Ayo, aku akan membantumu menghasilkan uang. Ayo naik mobil. Sudah siap. Mari kita mulai. Kupikir ada sesuatu yang bagus. Hanya beberapa bangku rusak ini saja. Paling-paling cuma bakar buat api. Tunggu. Kau anak pemboros. Ini adalah sebuah barang berharga. Bangku-bangku ini tidak berharga banyak. Menurutku, kau hanya ingin menghadiahkan ini padaku. Kau pacar lamaku. Ini adalah kayu rosewood. Ini alat-alat spiritual milik kakekku sebelumnya. Ini memang kayu rosewood. Tidak akan salah. Hai. Soudin, lihat. Aku nemuin barang bagus. Lihatlah. Apakah ini bernilai? Setelah berpikir lama, hanya koin dinasti Qing ini saja. Aku kira untungnya ada koin ini dari berbagai tahun Qing. Jika lengkap, itu berharga. Kakekku berkata, koin 5 kaisar. Simpan 3 set ini berguna. Bao Fu merasa ini lebih langka. Joding, selesai, bayar, pergi. Ayo. 2 kursi ini kamu boleh ambil. Aku menyimpannya untuk menghangatkan api. Kamu lupa omonganku sebelumnya. Kamu yang bilang itu. Kedua kursi ini adalah barang berharga. Bawa ini ke pasar barang antik. Baiklah, hari ini tidak ada urusan. Bos mau jual 2 bangku ini? Coba lihat, berapa harganya? Berapa? Hanya 2 kursi rusak ini. Satu buah bernilai 300 lebih berharga dari api. Tuan, Anda tidak tahu. Harga bangku kayu sandal. Barang berharga zaman dinasti Qing. Namun, apakah ini benar-benar produk tiruan? Ada banyak perbedaan warna. 300 cukup baik. Kupikir ketemu yang paham. Tidak menyangka. Pandanganmu begitu buruk. Coba ganti ke toko lain. Tunggu sebentar. Siapa yang bilang pandanganmu buruk? Aku sudah 10 tahun berkecimpung. Kamu benar-benar berani. Hari ini jelaskan dengan jelas padaku. Penghias dinding ini adalah tiruan modern yang sangat presisi. Hargamu 50.000 ya. Ini kursi ungu tiruan masa Republik Tiongkok. Hargamu 200.000 ya. Mengelabui dengan barang palsu. Pandanganmu. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu anak muda berusia 20-an. Apa yang kamu pahami? Semua barangku asli kok. Aku rasa kamu Wan Mushuan. Cari orang yang membuat keributan. Hari ini harus jelas. Jangan berpikir untuk pergi. Bos Hu. Kapan aku pernah lakukan itu? Ini benar-benar tindakan yang tidak bermoral. Ternyata dia bos Wan Mushuan. Wan Mulen. Lahir pada tahun 1955. Sedang mengalami flu. Hari ini rezeki bagus banget. Kamu sudah lama memperhatikan toko saya. Mencari orang untuk menyebarkan fitnah. Cepatlah pergi. Kamu sudah lama memperhatikan toko saya, mencari orang untuk menyebarkan fitnah baru. Cepatlah pergi, kamu jual barang palsu, ketahuan. Ternyata kamu malah menuduh saya. Kedua pemuda ini juga jual furnitur. Mereka jual bangku cendana. Namun, sang bos ternyata tidak jujur. Aku ganti bangku persegi sandalwood King. Bisakah saya melihatnya, Bahis? Kayu sandalwood motif keberuntungan. Gaya dinasti Qing dipertahankan secara lengkap. Kawan, harga berapa? Pawo. Jual jika harganya pas kau. Bukankah begitu? Satu set seharga 200.000. Sepasang seharga 400.000. Saudara, cepatlah menyetujui 200.000, 400.000. Aku menawarkan 450.000 dalam tahu. Tadi kamu tawar 600 buat 2 barang. Dia bilang itu barang palsu. Sekarang kamu beli barang palsu 450.000. Apakah otakmu sedang bermasalah, Pawo?
Bangku ini 400.000 buat kamu. Aku tidak kekurangan 50.000 yuan itu. Melihat wajah orang lain. Baiklah, 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 ayo. Pembayaran di Alipay. Sudah terjadi ya, satu. Nanti akan ada barang-barang bagus. Masih mau menjualnya padaku ya? Ayo. Showding. Kau bawa aku hasilkan uang, beneran. Pembayaran di Alipay sebesar 20.000 yuan. Zoding, kenapa transfer 20 juta? Bangku ini ditemukan oleh kita berdua. Masing-masing dapat setengahnya. Kita sepakat bantu kamu dapat uang. Mungkin tidak. Aku janji, pergi. Ayo, ayo, ayo. Dengan uang ini, aku bisa nikahi Jiao Jiao. Aku sudah punya pasangan. Gadis Zhang Jiao Jiao dari perkampungan perkotaan. Wajahnya begitu cantik. Aku juga cukup menyukainya. Selamat. Jangan lupa panggil aku ya. Meski aku menyukainya. Tapi kau tahu kondisi keluargaku. Saya selalu tidak mau. Tapi dengan 200.000 yuan darimu, saya pasti berhasil pinangan rumahmu. Aku harus bilang padamu dan kejar yang kamu suka. Kalau butuh uang, katakan padaku. Terima kasih banyak. Aku akan memberikan makanan untukmu. Coba pikir kita makan apa. Hai Kak Song, apakah operasi berhasil? Dokter Zhu, operasi kemarin lancar. Aku ingin kamu membuat ramalan lagi. Cek tubuhmu ada nggak masalah. Baiklah, baiklah. Aku harus ke RS Umum Kota. Bertemu dengan Kak Song. Ayo makan. Kita janji bertemu lagi lain kali. Oke, kita janji lain kali. Baiklah, aku akan pergi dulu. Baiklah, baiklah. Ada Kak Song. Sudah pulih belum? Operasi kecil, rambut tidak dicukur. Dokter biarkan aku dirawat beberapa hari. Saya sudah ingin pergi. Kak Song. Tubuhnya baru saja pulih. Keberuntungan finansialnya biasa-biasa saja. Namun, musibah besar telah berlalu. Sebaiknya kamu istirahat dengan baik. Keberuntunganmu akan datang deras seperti sungai besar. Minta doa dan dukungan darimu. Penipu. Kenapa kamu datang lagi? Kamu lagi menipu uang kakakku. Pak Jo sekarang adalah kakakmu. Pengorbanan hidupku yang menyelamatkanku. Apa itu pengorbanan hidup? Dia memang beruntung. Kak, jangan tertipu olehnya. Dia bantu atasi kolik ususku kemarin. Tapi dia malah memanfaatkan kelemahanku. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Dia bantu aku dapat 45.000. Bagaimana cara mengatakan ini? Aku tidak percaya. Dia memang penipu. Sekarang kau punya kemampuan. Jangan biarkan dia meremehkanmu lagi. Master Zhou. Gadis itu sudah terlalu dimanjakan olehku. Jangan khawatir. Nona Song, kalau kau masih tidak percaya, aku akan menghitung lagi untukmu. Kalau salah hitungan, aku akan menghancurkan stand perhitungan itu. Tinggalkan dunia ini. Kalau kau menang, kau harus menarik kembali kata-katamu. Kamu kalah tapi kirim video maaf. Dia pegang papan, aku penipu. Ruhan, jangan berlebihan. Baiklah, kita sepakat. Kalau aku menang, kau tetap harus memanggilku Master Zhou. Baik, mari kita mulai berhitung. Nona Song. Adalah hari ini ada risiko kehilangan uang. Aku akan tinggal di rumah sakit. Lihatlah bagaimana kita bisa mengatasinya. Tidak mendengarkan kata-kata saya, pasti akan merugi. Cukuplah, Ruohan. Master Zhou akan berhati-hati. Cukuplah, Ruohan. Master Zhou, dia akan berhati-hati. Ayo ambil 2 hidangan di kantin. Master Zhou belum makan. Tidak perlu, makanan kotak saja sudah cukup. Tumor otakmu itu. Kamu harus istirahat dengan baik. Semua karena kata-kata burukmu. Akibatnya aku kehilangan 10.000 yuan. Ada apa? Ada apa? Baru keluar ketemu pasien patah tulang. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Kehilangan uang di depan mata. Master Zhou telah mengingatkanmu. Sekarang kau tahu kemampuannya kan? Lalu bagaimana dengan taruhan kita? Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Itu dan juga yang kedua. Master Zhou. Aku tidak mendengar dengan jelas. Master Zhou. Master Zhou. Apakah bencana kehilangan uangnya sudah berlalu? Wajahnya dan juga wajah kehilangan uang. Nasib buruk masih belum berlalu. Aku sudah menderita. Masih kurang. Kau masih belum puas menyakitiku? Karena kamu bisa menghitungnya. Keberuntungannya. Apakah ada cara mengatasinya? Cara untuk memecahkan masalah ini? Bukan tidak ada, saran saya. Lebih baik menghindari kerugian. Jangan khawatir soal uang sedikit. Lalu, bukankah lebih baik seperti itu? Hentikan. Apa itu, Master? Sepertinya kamu hanya pandai bicara saja. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, maka selamatkan uangku yang telah hilang dan kamu harus membantuku mengembalikan. Uang sebesar 10.000 yuan itu. Siapa yang mau uangmu? Siapa mau uangmu? Aku beli gelang giok sore ini. Kamu bisa buat saudaraku kaya? Master Zhou. Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kamu sangat cakap sekali. Kamu dan Ruohan, ayo jalan-jalan. Denganmu aku merasa lebih baik. Pasti bisa mengubah nasibnya. Itu. Baik dia sial hari ini. Dia pasti tidak akan kaya. Tidak ada rezeki kekayaan. Aku nggak jamin dia bakal kaya. Tidak perlu Anda jamin. Saya hanya ingin membuat Anda menyaksikan saya tidak akan lagi kehilangan uang. Benar-benar keras kepala ya, keras. Saya ingin melihatnya. Bagaimana Anda kehilangan uang? Ayo pergi.
Ayo, ayo, ayo. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kain bulu yang baru saja dibuka. Ada kain baru hari ini. Saudara, mari kita lihat dan coba lihat. Aku beli sendiri bahan buat gelang. Hanya begitu saya puas. Kakekku kenal orang batu judi. Aku terbiasa sejak kecil. Tahulah sedikit. Bos, ada kain mentah. Saya ingin membuat gelang. Hai Nona, kamu beruntung hari ini. Hari ini benar-benar ada batu baru. Buka jendela, coba lihat. Batunya tidak bagus. Sebaiknya jangan dibeli. Kalau begitu itu saja, bos. Beri tawaran harga. 25.000 Nona, kita sudah sepakat hari ini. Baik atau buruk tergantung keputusanku. Saya tidak bertanggung jawab atas hasilnya. Baiklah, cepatlah buka. Saya ingin melihat seberapa baiknya. Baiklah, baiklah. Nona yang baik. Coba lihat. Ini. Bagaimana bisa seperti ini? Nona Song, kamu tidak percaya kata-kataku. Sekarang sudah percaya kan? Semua. Karena kata-kata jahatmu itu. Kalau bukan karena kamu, hari ini aku tak rugi banyak. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Tadi aku ingin merekomendasikan kelas beli batu ini. Namun akhirnya kau tidak mendengarkan kata-kataku. Jadi aku pun harus membelinya sendiri. Batu sebesar ini, jelas sekali. Tak bisa dapat jade. Bisakah kita menghasilkan jade? Harus dipotong dulu baru tahu. Wah. Batu es besar dengan bunga mengambang. Kita benar-benar untung. Keberuntungan ini sungguh luar biasa. Setidaknya kita bisa menghasilkan 10 gelang. Kakak kecil, batu ini berkualitas tinggi. Apakah kita akan menjualnya? Hei kakak kecil, lihatlah. Apakah ini sesuai permintaan? Keterampilanmu benar-benar khas. Terima kasih, Pak. Baiklah, saya akan pergi dulu. Nanti ada barang bagus. Ingat saya tenang. Nanti ada bagus. Saya pasti akan menyimpannya untuk Anda. Ini untuk Anda. Mau mengejar saya? Tidak mungkin. Mau mengejar saya? Tidak mungkin. Jangan berpura-pura tertarik pada saya. Kini divisi karena ikutmu hari ini. Jangan minta, kembalikan padaku. Siapa bilang saya tidak mau? Kamu yang ambil keuntunganku. Dapat untung tapi sok baik ya. Apa? Hei, Pakso, penggunaan tombol pengusir energi benar-benar efektif. Aku sudah tidak marah lagi. Orang-orang juga menjadi lebih bersemangat. Hal yang baru saja dibicarakan. Saya ingin meminta bantuan Anda. Tidak bisa dijelaskan melalui telepon. Aku jemput kamu, ngobrol langsung. Pak Chen, katakan saja. Saya sekarang akan segera pergi. Ini kakek Tuan Tang Tang Wenyuan. Sang kekuatan jahat dalam tubuh kakek Tang. Bukan kekuatan jahat biasa. Semua dokter terkenal Chang'an sudah diperiksa. Kami benar-benar tak berdaya. Kemungkinan besar kemungkinan besar nasibnya tidak baik. Pengurus Chen, jangan putus asa. Meski kekuatan jahatnya sangat kuat, namun ada juga cara untuk mengatasinya. Kakek Tang kena kutuk bencana kematian. Ini yang paling ganas. Hanya 3 hari lagi, nyawa terancam. Coba-coba saja. Lao Chen. Apa Anda memanggil penipu ini? Dokter terkenal pun tak bisa menyembuhkan penyakit ayah saya. Anak kecil ini bisa... Tuan Zhou sudah menyembuhkannya sebelumnya. Kekuatan jahat yang ada di tubuhku. Tuan Zhou sebelumnya. Dia menyembuhkan aura burukku. Aku sering ketemu Pak Feng Shui. Orang itu pun mengusirnya. Tunggu dulu. Aku tahu. Pedang jahat di bawah bantal. Inilah akar bencana Tuan Tang. Lao Chen. Kau bersama. Dia pernah bicara soal pedang? Aku tak bicara pedang. Pedang ini pedang Cao Cao. Kekuatan jahatnya sangat besar. Maka Tuan pun mengalami kecelakaan kepala. Lalu kekuatan jahat pada ayahku ini, bisakah kita menghilangkan kekuatan jahat ini? Bawa pedang itu keluar. Pedang ini punya aura jahat banget. Tuan baru saja bangun. Keluarkan pedang Baipi dulu. Pedang ini punya aura jahat banget. Tuan Zhou. Terima kasih banyak untuk itu. Kalau bukan karena Anda, ayah saya masih belum sadar. Apa Tang? Jangan begitu. Ini tugasku. Pedang Baipi ini milik saya. Milik ayah saya yang sangat disayang. Bisakah Anda menghilangkan energi negatif? Ini cukup sederhana. Letakkan di bawah sinar matahari. Pedang Baipi adalah benda yang sangat dingin. Ambil energi terang lalu hilangkan itu. Pak Zhou sangat hebat sekali. Biayanya pasti banyak ya. Apa Tang? Saya adalah seorang praktisi.
Mengatakan hal ini memang terasa kotor. Kamu anggap saja seperti sedang berhutang. Saya hanya meminta bantuan darimu. Ini sebesar 5 juta rupiah. Pak Zhou, ambil dulu ya. Kalau tidak, saya benar-benar merasa terbebani. Baiklah, saya akan menerimanya. Karena Pak Tua sudah sadar, maka saya pun akan berpamitan dulu. Nanti Pak Tang ada urusan. Ya, tentu saja hubungi saya. Sampai jumpa lagi. Baiklah, saya akan mengantarmu. Ah, baiklah. Kalau Jordan bantu keluarga Tang hitung keberuntungan, bisnisnya pasti akan semakin rock. Cari tahu tentang Zoding, kumpulkan semua informasinya, termasuk informasi tentang saudara-saudara dan teman-temannya. Setelah berkeliling selama 1 jam, tidak ada yang terlalu berharga. Hari ini keberuntungannya kurang baik. Mengandung energi spiritual, diubah menjadi energi nyata. Dapatkan puluhan ribu rupiah dengan mudah, sangat menguntungkan. Bos, kenapa harga ini begitu tinggi? Wah, kau jeli banget bro. Ini adalah batu yang sangat berharga. Pengerjaannya sangat indah. Harga tetap 1 kali lipat. 80 ribu. Kualitas batunya biasa saja. Kotoran-kotoran terlihat dengan mata telanjang. Untuk tekniknya, yaitu teknik modern yang biasa digunakan. Tingkat kualitasnya sangat baik. 5.000. Ah, kakak, jangan pergi dulu. Sungguh ingin sekali. Aku bersedia membeli harga 10.000. Kalau tidak, ya sudahlah. Ah, sudahlah. Ya, aku paham barang ini. Mari kita menjadi teman. Mari berteman. Kalahkan saya dan berikan kepada Anda. Mari kita lakukan transfer. Saldo Alipay terisi sebesar 10 juta RMB. Lakukan transfer. Saldo Alipay terisi sebesar 10 juta RMB. Benar-benar barang yang bagus. Energi spiritual dari sebuah batu giok, setara latihan setengah bulan. Hai Pak Tang, Pak So. Tidak mengganggu waktu istirahat Anda bukan? Baiklah, jika Anda sibuk pagi besok, saya ingin mengunjungi Anda secara langsung, menyampaikan rasa terima kasih secara langsung. Aku ingin tanya sesuatu padamu. Hai Pak Tang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Aku tunggu kamu besok siang. Pak So. Halo, apa kabar? Apa Tang? Tolong datang sendiri ya. Saya merasa sangat terhormat. Anda telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Rasa terima kasih ini takkan pernah terlupakan. Kamu datang tanpa mobil Mercedes ini. Saya berikan kepada Anda. Tolong terima ini. Ah, Tuan Tang, hadiahnya sangat besar. Saya sungguh tidak berani menerimanya. Ini hanyalah mobil biasa saja. Ah, sekadar niat kecil saya. Tolong terima ini. Baiklah, saya akan menurutinya. Aku butuh bantuanmu lagi. Ah, mari kita duduk dan bicara. Papa Tsu, setelah kejadian kemarin, saya tahu Feng Shui itu penting banget. Tidak perlu dirahasiakan saya. Grup kami sedang bahas proyek kunci. Saya pasang sistem di rumah dan menarik kekayaan dan energi, menjamin keberuntungan yang stabil. Apakah ada barang yang cocok untuk Anda? Barang penarik energi dan kekayaan. Ah, saya punya satu barang sekarang. Ya, was Underglaze Hongwu. Oh, ini sendiri barang antik dengan proses pengolahan yang khusus. Ini sangat bagus untuk menarik kekayaan. Jadi apakah saya bisa melihatnya? Ah, tunggu sebentar. Tersedia di ruang saya. Tuan Tang, tunggu sebentar. Saya akan segera mengambilnya. Baik. Bentuknya anggun dan rapi. Warna yang dihasilkan benar-benar murni. Benar-benar barang yang bagus. Bentuknya anggun dan rapi. Warna yang dihasilkan benar-benar murni. Benar-benar barang yang bagus. Oh, bagaimana dengan kemampuannya dalam menarik kekayaan Tuan Tang? Letakkan botol di rumah atau kantor. Bas ini dapat menstabilkan medan magnet, mengumpulkan energi kekayaan. Oh, menempatkannya lama bermanfaat untuk karier dan keuanganmu. Namun ingatlah dengan baik, setelah ditempatkan,
Jangan dipindahkan sembarangan. Sungguh luar biasa. Harta ini, berikan hargamu karena Tuan Tang memang membutuhkannya. Maka cukup berikan harga pokok saja. Tapi bagaimana mungkin? Ini bukan hanya sebuah barang antik. Ini alat kumpul uang yang efektif. Nilainya tak terhitung. Saya menawarkan 10 juta. Tuan Zhou tentu harus menerimanya. Ini terlalu banyak sekali. Tidak terlalu banyak sama sekali. Saya bisa mendapatkan harta seperti ini. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya. Kedepannya, dalam hal Feng Shui, Tuan Zhou, tolong bantu saya ya. Bantuan. Kedepannya, Pak Zhou, tolong bantu saya soal Feng Shui. Bantuan, Tuan Tang, sungguh luar biasa. Sebaiknya bisa membantu saja. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Saya akan segera mengatur transfer dana. Terima kasih sekali lagi. Hasil kali ini cukup baik, namun kita harus meningkatkan kemampuan kita. Nanti pulang, kita perkuat ki kita. Mungkin kita bisa mencapai titik terobosan. Kita berhasil mencapai titik terobosan sekadar seperti itu saja. Pertama, luruskan meridian lenganmu. Latih keterampilanmu. Pertama, luruskan meridian kedua lengan. Latih keterampilan khusus. Hai, Kak Song. Aduh. Kak Song, kesehatanmu bagaimana kabar? Aku sudah keluar rumah sakit, luka-lukaku sudah hampir sembuh. Aktivitas normal, tidak ada masalah. Kalau begitu, selamat untukmu Kak Song. Master Zhou, apakah hari ini kamu punya waktu? Teman-temanku ingin bertanya padamu tentang ramalan. Tentu saja, tentu saja. Bisakah kita menolak undangan Kak Song? Tuan Ding, kamu terjebak cinta besar dan masih tertipu oleh orang lain. Kali ini kamu datang kepadaku hanya untuk urusan ini, bukan? Kali ini kamu datang kepadaku hanya untuk urusan ini, bukan? Benar, saya tertipu dan kehilangan uang. Bisa Anda lihat uangnya? Bisakah kita tetap mendapatkannya kembali? Sayangnya, Tuan Ding, istri Anda sedang hamil. Kehidupan keluarga yang bahagia. Mengapa harus berbuat curang? Pada akhirnya aku kotor banget. Kamu tahu istri saya hamil gimana? Itu terlihat dari ramalan di atas. Saya seorang peramal. Saya bukan mata-mata. Master Zhu, Anda harus membantu saya. Perempuan itu telah mencuri harta dan nyawa saya. Pasti ada balasan yang besar. Saya seorang peramal. Ini bukan untuk menuntut utang. Waktu kita masih singkat, lapor polisi sekarang masih bisa pulihkan. Jangan sekali-kali melapor ke polisi. Itu hadiah untuk ibu mertuaku. Sudah melaporkan ke kepolisian. Semua keluarga harus tahu. Maka, karir saya akan hancur. Istri saya hamil, tapi dia selingkuh. Sungguh pantas jika saya tertipu. Apa yang sebenarnya telah kamu hilangkan? Ini barangmu. Guan Yin blok 5 juta itu? Guan Yin, Pak Zhu, tolonglah saya. Guan Yin itu adalah nyawa saya. Jika kamu bisa membantu saya menemukan perempuan yang mencuri, itu saya bayar 300.000. Terima kasih. Pak So. Guan Yin itu memang penting buat dia. Meskipun tak bisa langsung pulihkan. Lihatlah. Coba cek di mana dia sekarang. 300.000 yuan bukan jumlah yang sedikit. Kita bisa beri Song Xianming jasa. Namun, ramalan ini tidak begitu mudah untuk ditebak. Saya bisa mencoba, namun kami tidak dapat menjamin pasti akan bisa ditemukan. Tidak apa-apa, posisi saja cukup baik. Selanjutnya, 3 orang harus tetap tenang. Ya, saya memerlukan lingkungan yang benar-benar sunyi. Saya memerlukan lingkungan yang benar-benar sunyi. Tenaga saya hampir habis. Kita harus berusaha lebih keras lagi. Ini adalah peruntungan yang buruk. Hasilnya membuat saya kelelahan total. Wahai wanita itu, kami telah menemukan Guan Yin Yu di Kompleks Jintian. Gedung 18-1803. Master Zhou. Ini adalah imbalan Anda. Ayo ikuti saya ke suatu tempat. Kenapa? Pergi. Kenapa kau membawaku ke sini? Aku ingin membelikanmu pakaian. Kamu peramal keluarga Song. Tidak bisa pakai yang biasa. Seperti penipu. Kapan aku jadi milik keluarga Song? Namun kata-katamu juga benar.
Pengawas Chen, antarkan saja ke pintu toko pakaian. Baiklah, cepat coba ini. Pasti cocok. Pakaian ini tidak cocok untukku. Cepatlah coba. Kalau begitu, benar-benar bagus. Nona pacarmu seperti pemeran utama drama kostum. Siapa? Siapa yang memuji dia? Aku yang memuji pakaian ini. Memang benar, aku memang tampan. Apakah ini sulit sekali? Ini juga bisa disebut tampan. Tidak ada pria tampan di dunia. Shuruohan, pacarmu itu terlalu rendah hati ya. Belum setengah dari pacarku. Mamansa, siswa kelas 9, warga Chang'an, sedang menempuh studi di jurusan keuangan. Kemampuan ekonomi biasa-biasa saja. Kali-kali mengalami hubungan asmara. Dua kekasih, pernah menjalani aborsi. Aku cemburu kecantikan dan keluarga Ruohan. Ayo pindah. Pindah yang lain. Kenapa begitu panik? Orang desa datang ke mall mewah. Coba lebih banyak pakaian. Zhou Ding, kawan-kawan kami yang dikeluarkan dari sekolah. Kamu jadi peramal jalanan? Bagaimana Song Ruohan bisa bersama Anda bersama dia? Mereka pasti sejenis, dua penipu. Song Ruohan, kamu putri sekolah tidur aja ya. Mamansa, ulangi lagi. Bersikap tinggi. Ternyata dia suka preman. Selera memang buruk. Dia berani datang, statusnya seperti itu. Pembelian ini mengeluarkan uang sendiri. Bahkan tak mampu beli kaos kaki. Kemaslah ini untukku, Juding. Baju itu harganya 160, kamu tidak mampu membelinya. Dan baju ini juga hampa pek. Semua orang sok kuat. Penerimaan pembayaran berhasil sebesar 160.000. Uangmu hanyalah hasil penipuan. Nanti ketemu aku laporkan polisi. Dia dengan mudah menghasilkan 800.000. Apa arti membeli ini? Tidak bisa dipercaya padaku. Aku bisa hitung sekarang untukmu. Hitung apa? Hitung masa lalumu. Agar pacarmu semakin mengenalimu. Jody, karena kamu ingin mempermalukan diri, aku akan menolongmu sepenuhnya. Kau coba ceritakanlah seperti apa dulu sosok Sasha Mamosha. Tahun 1999, lahir pada tanggal 17 Agustus. Kemampuan ekonomi keluarganya biasa-biasa saja. Seorang wanita yang sangat mencintai uang. Saat kuliah, dia punya belasan pacar, bahkan pernah mengalami keguguran. Zheng Guangqian, kau suka bus seperti ini? Kau kaya banget, boros banget ya? Kau mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kau Juding. Tutup mulutmu yang busuk itu, jangan lagi menjelek-jelekan Sasha. Aku hanya mengucapkan omong kosong. Kalau begitu lebih baik tanyakan padanya. Saat kamu pacaran, pernah ketemu Bai Chengji? Masih tetap berhubungan. Dia dan Bai Chengji punya anak, baru setengah bulan yang lalu. Anak perempuan. Anak itu meninggal sebelum lahir. Sungguh sebuah dosa. Anak itu meninggal sebelum lahir. Sungguh sebuah dosa. Kau bajingan. Kau masih berhubungan dengan Bai Chengji? Kau benar-benar mengira aku mudah tertipu? Wang Jian, sungguh tulus padamu. Aku sudah putus dengan dia. Apakah kita benar-benar putus? Cek ke rumah sakit baru tahu. Apakah dia pernah melakukan aborsi? Menurut dokter atau pasti harus percaya kan? Kau memang badut kecil. Kau pikir bisa menyembunyikan api. Tidak disangka terbongkar cepat. Namun, kau ini ahli ramalan. Kau benar-benar hebat. Ayo, berikan uangnya. Uang apa? Uang untuk meramal. Ramalanku 50.000 loh. Apalagi di kepalamu selain uang. Baiklah, mengingat kamu membantuku menasihatkan pembelian pakaian dan kali ini aku tidak meramal. Uangmu sudah habis. Zhou Ding, kamu mempermalukanku di depan umum. Kamu keluar sehat hari ini? Di mana harga diriku nanti? Zheng Guangqian, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Zheng Guangqian, jangan terlalu berlebihan. Zhou Ding bicara semua yang benar. Kamu seharusnya menyalahkan Mamansia. Perempuan itu, aku akan mengurusnya nanti. Hari ini, aku akan mengurus kalian dulu. Berhenti. Chuan Zhou, apakah Anda mengalami masalah tertentu? Itu hanyalah hal-hal kecil. Chuan Zhou, ini adalah SIM-mu. Keributan kecil di depan matanya, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Zhou Ding, jangan pikir bantuanmu aman. Aku akan lawan kalian semua. Aku akan lawan kalian semua. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Tuan Zhou? Kamu bodoh sekali. Tuan Zhou, tamu kehormatan kami. Apakah itu benar? Kamu mau lawan keluarga Tang kami? Anda adalah kepala pelayan pos Tang? Maaf sekali.
Barusan saya memang buta. Maafkan saya. Tolong maafkan saya untuk kali ini. Kalau nanti berani ganggu Tuan Zhou, keluarga Tang tak akan memaafkanmu. Cepatlah pergi. Terima kasih Tuan Chen. Kat. Tuan Zhou, terima kasih atas kebaikan Anda. Akhirnya meridian kedua, lengan saya terbuka. Tangan suci yin yang. Langkah kunci telah diselesaikan. Ini manfaat tangan suci yin yang. Benar-benar hebat. Kemari pakai I Ching cari pencuri. Sekarang, tingkat pertama Tian Tong Cue. Mungkin saja. Aku bisa menemukan Yanan. Energiku terlalu lemah. Eksperimen gagal. Tunggu sampai kemampuanmu semakin meningkat. Bagaimana mungkin monyet itu bisa sendiri? Aku sedang minum sendirian di sini. Aku bertengkar dengan calon pasangan. Kakak akhirnya. Kamu datang juga. Cepat beri aku pekerjaan beruang. Kakak akhirnya. Kamu datang juga. Cepat beri aku kerjaan cuan. Kali ini kita sudah berpisah. Kamu punya 200.000. Uang mahal naik jadi 400.000. Masih butuh rumah dan mobil. Kami tidak punya uang 100.000. Mereka tidak mau uang pengantin. Dia benci keluargamu yang pengumpul sampah. Menghasilkan uang dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Kenapa kau merendahkan diriku? Aku akan menghitung satu ramalan untukmu. Kau ini cocok untuk bisnis perhiasan. Zhou Ding. Aku sama sekali tak paham itu. Apakah aku bisa berhasil? Aku punya seorang teman. Dia adalah seorang yang berbisnis perhiasan. Aku harus berterima kasih padanya. Tunggu dulu. Hai Tingka. Aku ingin membawa seorang teman kepadamu. Kami akan menjadi murid di sana. Baiklah. Baiklah. Dia setuju. Setelah makan siang nanti, gantilah pakaianmu dengan yang lebih rapi. Tinggalkan kesan yang baik. Jangan minum lagi. Makan cepat, makan cepat. Ya. Makanlah. Zhou Ding, tempat ini benar-benar luas. Ayo pergi. Hai. Hah. Master Zhou. Selamat datang semuanya. Toko kami benar-benar mempesona. Hai, inilah teman Anda. Oh, benar Hou Rui Peng. Saya mau belajar bisnis giok denganmu. Haha. Tidak masalah. Pelajari dengan baik bersama saya. Kamu jadi tulang punggung Yu Yuan Fang sekarang. Zhou Ding, sekarang Anda mengenal bot yang begitu besar. Sangat kuat sekali. Belajarlah dengan baik. Nanti kita buka cabang baru. Hai, Master Zhu. Besok temanmu sudah mulai bekerja. Sore ini ada urusan bisnis. Bisakah kamu bantu aku meramal? Tidak masalah. Ayo kita lanjutkan. Baiklah, mari kita bahas di dalam. Di sini ramai dan banyak orang. Pak Ding. Sebelum masuk, aku sudah menghitung ramalan untukmu. Kamu akan mendapat bisnis besar. Namun, bisnis tidak akan berjalan lancar. Akan ada hambatan. Jika tidak ditangani dengan baik, bisnismu bisa saja gagal. Iya, itu bisnis besar. Aku sudah pernah melakukan negosiasi sebelumnya. Aku ingin menyelesaikan negosiasi tersebut, namun tidak perlu terburu-buru. Dalam tanda-tanda dikatakan bahwa dengan melepaskan, kita dapat sesuatu. Artinya, kamu harus perluas jaringan dulu atau dengan mengorbankan sebagian keuntunganmu. Lalu bagian itu, barang yang diberikan kembali. Aku tidak begitu paham. Tolong jelaskan secara rinci. Secara sederhana, ya kita bersihkan dulu, lalu berikan keuntungan. Ini bisa berhasil. Jadi begitulah. Sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk kalung jiwa Watanabe ini, untukmu. Hei, Pak Ding. Kita semua adalah teman. Barang ini tidak bayar ya. Aku memberimu ini karena kita teman. Jika kau tidak menerimanya, kau meremehkanku. Ini. Baiklah, Baris. Aku harus urus urusan. Silakan saya pergi dulu. Anda sibuk. Kera datang. Ada apa? Ini untuk Anda. Dikirim oleh Bos Ding. Dikirimkan kepada saya. Dikirim oleh Bos Ding. Tidak ada barang murah. Di toko ini saja. Setidaknya harus dijual seharga 50.000.
50.000. Berapa banyak sampah yang harus saya terima agar bisa menghasilkan uang? Berikanlah pada Zhang Jiao. Hibur dia dan buat dia bahagia. Joding dapatkan gelang 50.000. Serahkan padaku setelah ditransfer. Sungguh sangat kaya. Ayo pergi. Jangan terburu-buru pulang. Saya akan membawamu melihat-lihat. Baiklah, ayo pergi. Jangan terburu-buru pulang. Aku akan membawamu untuk melihat-lihat. Ayo pergi. Berdasarkan gambaran dalam sebuah diagram, batu giok ini bernilai jutaan karena sudah bertemu dan kita harus mengambilnya. Pemilik batu giok berbentuk bulu ini dan berapa harga yang kamu tawarkan? 8.080.000 untuk membeli batu ini. Kalau ketemu harganya lebih dari itu, tolong pinjamkan lampu senter padaku. Ini ada retak. Mungkin tidak usah dibeli saja. Kau si penghancur, kalau tidak mampu jangan judi batu. Putih cerah. Kau mau balas dendam? Bagaimana kau tahu namaku? Ini adalah perhitungan dari diagram bajian. Kau adalah kakak Bai Chengjie. Putih cerah. Kau anjing. Aku kesal lihat itu. Kamu tak perlu alasan. Joding. Kamu juga berjudi dengan batu giok? Berani bertaruh dengan aku? Kita ambil masing-masing satu potong. Siapa yang dapat CD paling berharga? Siapa yang menang? Aku yang menang. Minta maaf pada keluarga Bai. Tendang dirimu 3 kali. Itu artinya aku yang menang. Kamu yang menang. Kamu bisa mengajukan syarat apa saja. Jika aku yang menang, berapa nilai JD yang aku tawarkan? Berapa ganti rugi? Sepakatlah dengan kata-kata. Posisi Zoding saat menggunakan senter. Lihatnya dia sepertinya masih pemula. Aku beli kain bagus lewat kenalan. Gampang banget kalahin dia, Joding. Apakah matamu buta? Batu ini punya retakan besar. Pasti kering. Barang rusak juga berani dibandingkan. Pemula itu memang pemula. Berani bertaruh untuk kalah. Jangan terlalu cepat merasa puas. Nanti kamu akan menangis. Tidak mengerti apa-apa. Lucu sekali, guru. Lebih dulu memotongku. Ya, baiklah. Tuan Bai punya mata tajam, warna biru es dengan bunga-bunga lembut. Tentu saja, benar-benar untung besar kalian bahagia. Karena apa? Saudara-saudaraku belum dipotong lagi. Bahan ini ditandai 35. Setelah dipotong, nilainya hanya 30.000. Untung apa? Kamu jelas melakukan kecurangan. Kaya itu memang bagus. Apakah Anda melihat Zoding? Jenis jade saya bernilai 30.000. Kamu ambil barang rusak itu. Bagaimana cara membandingkan dengan saya? Kata-kata yang tidak perlu. Bersiaplah untuk mengeluarkan uang. Jenis pasukan unggulan, violet, membuat air baik. Warna yang tepat. Ini adalah barang berkualitas tinggi. Barang bernilai jutaan. Ini lebih banyak dari Tuan Putih. Kami pasti menang. Nilai jutaan ini jauh melampaui 300.000. Sangat mahal. Saya curang tapi tetap bisa bicara. Cepat lari. Aduh, saya tidak membawa uang. Lepas, kemana kamu ingin pergi? Apakah kamu ingin berbohong? Aku tidak membawa uang. Pindahlah. Kembali ambil. Kak White, apa kamu di sini? Kak Ding, bantu aku tahan mereka. Kalau tidak, aku tidak bisa pergi. Bos Ding, sudah secepat ini kita bertemu lagi. Bagaimana urusan bisnismu? Kenapa kamu ada di sini? Anak itu ambil bahan mentah berbagai jenis senjata. Sekarang kalah, masih mau lari. Sebelumnya kamu minta bantuanku. Ini batu giok yang kau ambil. Sampai sekarang kamu belum juga membayar. Berani masih berhutang pada Master Zhou. Cepat bayar. Cepat bayar. Bayar. Pambe, ciam. Bukannya 100.000 saja, uang saku Lauzi. Saldo Alipay mencapai 10 juta. Cuting. Aku sudah mengingatmu. Kalian semua tertawa padamu. Kau omong kosong. Master Zhou. Bisakah kamu jual batu violet ini? Ya, menyimpannya tidak ada gunanya. 10 juta untukmu. Juding, kau begitu mudah menghasilkan uang 20 juta ini. Ini aku tak akan pernah cukup uang. Saat kau belajar, kamu juga bisa menghasilkan uang nanti. Master Zhou, uang telah teralihkan. Perhatikan untuk mengeceknya. Waktunya sudah cukup larut. Mari kita pulang. Baiklah, sudah pergi.
2 juta hari ini mudah didapat. Batu judi butuh keberuntungan. Lebih baik ambil kesempatan ini. Besok jalan-jalan pasar antik. Lihat apakah kita bisa mencoba keberuntungan. Pak Bos, bagaimana dengan 3 botol ini? Wah, mata kamu bagus banget, bro. Ini barang antikku dari desa 210002. Tidak ada tawar-menawar. Ini adalah vas bunga yang rusak. Kau jualnya 20.000 per buah. Kau terlalu murah hati, Pak. Ini hanya seharga 10.000 yuan per buah. 10.000 yuan, 1.000 yuan. Tidak cukup untuk biayaku. Modelnya sangat unik. Ini bukan barang antik yang rusak. Harganya karena langka. Minimal 18.000 yuan per buah. Ah, Pak Bos. Kau vas bunga yang rusak. Produk cacat. Baiklah, mari kita seperti ini. Aku beri kamu 1.500 yuan per buah. Jangan menganggap aku tak berpengalaman. Baiklah, 1.500 yuan. 1.500 yuan saja ya? 1.500 yuan? Baiklah, kita sepakat. Pak, ketiga Gucci ini masing-masing 2.000. Aku ingin semuanya. Hei, Yuhan Sha. Aku belanja. Kenapa kamu bermain-main di sini? Hai Huhan Shan. Kamu belanja kan? Kenapa kamu bermain-main? Siapa yang bermain-main? Harga pasar yang tertinggi menang. 3 keramik ini masing-masing 1.000. Apakah Anda akan menjualnya? Jual. Ah, kau orang tua yang nakal. Kamu ingin bermain kan? Aku akan bersamamu bermain dengan baik. 2.500 yuan per buah. Showding. Kamu pip aku 1 juta kemarin. Sekarang hanya beberapa ratus. Beberapa ratus ditambah. Aku yang akan mengeluarkan uang. Aku pasti akan mengambilnya semua. 10.000. 10.000. Ayo lanjutkan jika berani. Siapa yang akan menang hari ini? Aku mengeluarkan 15.000. Aku mengeluarkan 20.000. Kalau memang punya kemampuan, tambah lagi. Anak ini tidak akan membalas tipuannya. Aku yang ambil alih ya. 60.000 untuk 3 vas keramik, benar-benar bodoh. Aku sama sekali tidak sebodoh itu. Uang ini sudah aku keluarkan. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Alipay masuk 60.000 ya. Baiklah, sudah tertransfer. Joding, tidak pernah terpikirkan. Kamu juga punya hari ini kan? 3 barang bekas yang rusak ini. Paling banyak 1 gram, sekitar 200.300. Kamu menghabiskan 60.000. Sungguh bodoh. Kamu yang sedang bicara. Ai kecil, tidak heran. Ya, kamu hanya tahu menjual barang palsu. Ah, botol 2 liter Dynastic Qing. Kamu bahkan tidak tahu botol 3. Botol porselen ini, setiap satu laku jutaan rupiah. Kamu pikir aku bayar 20.000? Kamu benar-benar menipuku. Porselen bernilai jutaan ini berada di depan matamu. Kamu bahkan tidak mengenalinya. Bodoh. Kamu bilang 3 botol ini berharga. Ayo cari tempat untuk menaksirnya. Sebenarnya berapa harga yang sesungguhnya? Baiklah, silakan saja. Asalkan profesional. Siapapun yang menilai, sama saja. Tidak perlu pergi ke tempat lain. Jalan antik ini yang paling terkemuka adalah Jubeizhai. Lihatlah aibmu di sana. Pengurus Wu, saya jual 3 botol porselen ini. Tolong lihat berapa harganya. Ah, pengurus Wu. Anda cukup melihatnya saja. 3 barang cacat yang rusak. Ini tidak cocok untukmu. Maksimal sekitar 1.800 yuan. Anak ini bilang, ini bernilai jutaan. Dia benar-benar terobsesi dengan uang. Oleh karena itu, saya membawanya ke Jubeizhai. Ajar aku, ahli identifikasi. Dengan mata Anda seperti ini. Seharusnya cari ahli. Lihat baik. Pengurus Wu, Anda salah. 3 buah ini bukan milikku. Ini dibeli anak itu 60.000 rupiah. Yang seharusnya masuk kelas adalah dia. Pada masa Kaisar Qianlong, 3 botol buatan mirip asli. Botol 2 sangat jarang ditemukan. Kau bahkan mengatakan itu adalah produk cacat yang terbakar. Anak muda ini tidak punya pandangan putra. Mungkinkah aku salah melihat? Pengusaha Wu, kau. Coba cek harganya berapa sih? Pada masa Kaisar Qianlong, porselen glasier resmi Tiongkok. Botol 2 dan botol 3, sekitar 20 juta. Wuhan Sham. Sekarang, sudahlah. Kakak muda, 3 botol porselen ini, jualah ke Jubeizhai. Masing-masing 20 juta, total 60 juta. Bisa? Kalau begitu saya jual kepada Anda.
Ah, sungguh memaksa diri sendiri. Nak, apakah kamu punya barang tang jepit rambut emas Yuhuan? Ada. Oh, ada. Baru saja saya terima kemarin. Tunggu sebentar ya. Kak Anan, kenapa kamu di sini? Sudah lama tidak bertemu, Zoding. Ah, ini. Jepit bunga cui emas Tiongkok. Manik Ciandi milik Yang Yuhuan. Harta yang tak ternilai. Kak Yang dan, mari aku lihat dulu. Bagaimana kabut putih bisa masuk? Aku rasakan energi di pusat tubuh. Berapa harga jepit rambut ini? Ini hadiah Kaisar Xuanzong untuk Yang Guifei. Kerajinan yang sangat unggul. Harga paling rendah 8 juta. Baiklah, kita sepakat. Nona, tidak ada tawar-menawar. Apakah aku salah mengira? Karena Nona begitu tulus, aku juga nggak mau ngomong. Penjualan selesai. Tunggu dulu. Kupakai 10 juta untuk tiara ini. Tidak menyangka aku bertemu keluarga Zhou. Pria ini begitu sombong. Sama seperti sampah keluarga baik. Zhou Jianchuan, apa yang kamu lakukan di sini? Diamlah. Kamu itu pengkhianat. Aku datang urusan keluarga hari ini. Jangan sampai mati. Serahkan daftar itu padaku. Bos. Apakah kita bisa menjual 10 juta? Maaf. Aturan kami di Jiu Baozai. Transaksi yang disepakati nggak boleh dibatalkan. 15 juta. Dijual atau tidak? Zhou Jianchuan, jangan selalu bersikap sombong. Kamu mau lawan Jiu Baozai? Maaf. Aku berhasil dengan gadis itu. Tidak boleh menyesal. Kaya, tapi tidak menghasilkan uang. Kepala yang kaku. Kau pikir kau beli tusuk rambut emas. Nanti kamu bisa ambil itu. Aku menunggu di depan pintu. Di mana manik-manik spiritual ini? Kakak, apa itu manik-manik spiritual? Energi esensi langit dan bumi. Manik naga di titik akar. Disebut manik-manik spiritual. Keluarga Zhou cari tusuk rambut ini. Karena itulah manik-manik spiritual. Manik-manik spiritual mampu menyembunyikan diri. Hanya orang khusus bisa melihatnya. Orang biasa lihat manik giok biasa. Tapi kenapa manik-manik itu hilang? Kakak Yanan, jangan cari lagi. Tadi, gumpalan energi itu sudah masuk ke dalam tubuhku. Kamu adalah anggota keluarga Zhou. Batu spiritual bumi masuk ke tubuh. Mungkin itu berkaitan dengan darahmu. Kita masukkan Lingzu. Apakah akan ada masalah? Selain itu, batu spiritual bumi itu, mengapa keluarga Zhou mencarinya? Aku tidak tahu apa tujuan sebenarnya. Aku tidak tahu fungsinya. Tidak berbahaya bagi tubuh. Keluarga Zhou cari Lingzu turun-temurun. Beberapa waktu lalu, keluarga Zhou tahu dari sejarah tersembunyi. Guo Shun beri batu linga. Terpasang di jepit emas kaisar. Dia adalah orang yang bersangkutan. Itu dia, batu spiritual bumi ini. Saat itu aku juga ikut serta. Aku juga ikut saat itu. Pemakaman sudah dirampok saat ditemukan. Tusuk emas itu beredar di pasaran. Saya sedang menyelidiki seorang pencuri makam. Dia menjual jepit emas ini ke rumah Jupao di Chang'an. Aku tidak memberitahu keluarga Zhou. Aku mau ambil mantra tanah dulu. Tidak menyangka akan ditemukan. Mantra spiritual tanah telah masuk hal-hal yang ada dalam tubuhmu. Jangan sampai keluarga Zhou mengetahui. Baik. Aku kira kamu tak berani keluar. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu bertanya dengan sadar. Berikan jepit rambut itu padaku. Aku akan mengampunimu. Aku akan mengampunimu. Kalau tidak, hari ini akhirmu. Kamu bisa mendapatkan jepit rambut itu. Aku membelinya dengan uang. Aku tidak akan memberikannya secara gratis. Kamu ingin uang? Kalian para pengkhianat hanya mengenal uang. Katakan saja, berapa harganya? 15 juta. Jangan kurang, aku jualnya. Siapa orang ini? Kau sudah memutuskan ya? Kau mau tahu siapa aku? 1500 juta. Kau mau beli atau tidak? Kau nakal. Aku adalah pemilik uang yang kaya. Berikan aku perhatian yang layak. Jangan omong kosong. Kau mau atau tidak? Katakan berapa banyak. Berikan pada Zoding. Uang masuk ke Alipay. 1500 juta. Kalau begitu kau yang akan mendapatkannya. Coba pikirkan baik-baik. Hari ini aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Ya, kakak ini.
Bahkan tidak tahu bola spiritual hilang. Masih sibuk menggigit-gigit di sini. Benar-benar bodoh. Dia kembali lapor ke rumah Joe. Tentu saja dia terbongkar. Kamu pasti tidak tahu itu. Aku tahu. Aduh, kakak, tapi kamu akan ikut denganku malam ini. Tidak, kamu pulang lebih cepat. Aku pergi dulu. Aduh. Energi dari bola spiritual kaisar latihan jadi 2 kali lebih cepat. Benda ini harus disimpan dengan baik. Jangan sampai ditemukan oleh keluarga Joe. Aduh, kakak Nan. Kamu belum makan sarapan ya? Aku beli kue dan susu. Kakak Yalan. Kenapa rasanya seperti kamu kurang sehat? Kamu belum istirahat dengan cukup. Hal yang terjadi kemarin, aku selalu merasa tidak tenang. Aku hampir tidak tidur. Tidak apa-apa, kakak. Tenangkan diri. Oh ya, rencana kamu nanti apa? Tidak ada apa-apa. Sekarang aku bingung. Tapi, kita nggak bisa terus nganggur. Aku belum bisa memutuskan. Aku juga nggak tahu harus ngapain. Kak, saya mau buka usaha nanti untuk barang-barang spiritual. Sami yang khusus menjual barang-barang spiritual dan jimat pelindung. Kamu, karakternya tenang dan stabil. Lalu pikirannya sangat jernih dan halus. Aku ingin kamu jadi nyonya bos, bantu aku mengurus toko setiap hari. Benar-benar Xiaoding. Itu benar. Ya, Tentu, nanti begitu. Setelah toko dibuka, kami akan melakukan penilaian termasuk pasokan barang. Aku yang akan bertanggung jawab. Nanti saat layani tamu harian, termasuk para tamu itu sendiri dan kamu harus repot sedikit, Kak Anan. kakak kecil yang baik. Terima kasih sudah memberiku tempat. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Tidak apa-apa, kakak. Tenanglah. Kita semangat bareng nanti ya. Pasti kita bisa lebih baik. Baiklah. Ayo makan. Kamu ada waktu kan? Master Joe, pedang giok zodiak sudah siap. Semua adalah batu-batu berkualitas tinggi. Benar, saya akan membelinya semua. Master Joe ini giok bagus semua. Anda beli untuk dimainkan. Apa, Ting? Untuk apa saya membeli ini? Kamu cuma ambil uang kan? Master Joe benar-benar pandai bermain. 1-2 buah batu ini dijual 100.000 ke atas. Beli paket lebih mahal loh. Anda adalah penyelamat saya. Harga pokoknya 80.000 per buah. Cukup berikan 96.000 yuan saja. Baiklah, kami menunggu. Master Joe, saya maksudnya 96.000 yuan. Tidak masalah. Transfer sudah berhasil. Alipay masuk 96.000 yuan. Master Joe, menghabiskan uang sungguh bijaksana. 96.000 yuan untuk membeli artefak. Saya harus mempertimbangkan semuanya. Bukankah saya yang mengurus bisnis Anda? Maka gantilah dengan orang lain saja. Aku nggak secepat itu. Saya sudah mengambilnya. Silakan simpanlah. Joding, kamu yang mengurusnya. Apa ini? Untuk apa? Saya buka toko sihir. Ini adalah barang-barang saya. Kak Yanan, kamu berzodiak tikus. Ini untukmu. Bahwa ini bisa lindungi kamu. Aroma ini sepertinya lebih kuat dari labu saya. Aku masukkan energi peningkatan. Lalu bagaimana dengan labumu? Karena ada energi peningkatan yang tipis. Ini bisa lindungi dari energi buruk. Aku rasakan aroma ini. Kamu sudah menemukannya. Manfaat luar biasa dari manikur bumi. Berkatmu. Nanti kan saat toko-toko mulai beroperasi, kamu menjadi bosku. Ayo, coba pakai ini. Pakai. Hai, Kak Song. Kakek Joe, cari barang bagus besok. Mau ikut nggak? Pergi saja. Kalau begitu, besok pukul 9 pagi, aku akan menjemputmu. Siapa itu? Song Xianming ajakku besok. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Aku bisa menilai barang-barang antik. Mungkin kita dapat barang murah. Baiklah, ayo pergi bersama. Kak Zhou, kenapa kamu datang? Pak Wan. Bisnisnya semakin maju. Tuan Wan, saya datang untuk urusan. Tolong bantu aku. Aku ingin membuka sebuah toko. Sudah berkeliling sebentar. Tidak ada rumah sewaan yang ditemukan. Lihatlah. Kamu tahu rumah mana yang dijual? Kakak Zhu, bukan saya yang mengkritikmu. Jalan ini bisnisnya sangat bagus, kosong. Disewa hari itu juga. Sulit untuk menemukannya. Saya akan memperhatikan untukmu. Ada beberapa toko kosong. Aku akan memberitahumu segera. Baiklah, terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Tidak usah mengantar lagi. Ya, selamat jalan.
Wah, kamu benar-benar tak kenal lelah. Kenapa tidak keluar dan tertabrak mobil? Kenapa kamu tidak keluar? Dia jual barang palsu, menipu orang. Hari ini ada bencana penjara, balasan telah datang. Kamu sedang menghadapi kesulitan besar. Masih punya hati untuk mengutukku? Cari dulu kepentinganmu sendiri. Tutup mulutmu, kau burung gagak. Kamu baru saja menghadapi kesulitan besar. Seluruh keluargamu sedang menghadapi kesulitan besar. Apa yang kamu miliki? Apa salah Master Zhou? Kamu perlu ke rumah sakit jiwa. Kamu jika sakit, segera obati. Siapa dirimu? Aku tidak mengatakan apa-apa padamu. Siapa yang berhak ikut campur? Kak Song. Jangan terlalu mempermasalahkan orang lain. Hari ini dia sial banget. Baiklah, jauhi dia. Jangan ikut campur urusan orang lain. Orang ini akan mengalami nasib buruk. Katakan sesuatu, biar aku senang. Choding, jangan terlalu banyak bicara. Aku sudah melakukan penyelidikan dengan saksama. Kamu penipu peramal di jalan ini. Kamu berani bilang aku sial apa? Bencana penjara. Kamu menjual barang palsu, barang menipu konsumen. Hari ini hukumanmu akan segera datang. Hari ini hukumanmu akan segera datang. Bencana penjara. Kamu bodoh banget soal takdir. Aturan di dunia barang antik adalah setelah transaksi, tak peduli asli palsu. Aku menjual karya seni loh. Aku tidak takut dilaporkan. Kata-katanya lebih manis dari nyanyian. Karya seni juga bisa palsu. Cukup untuk membuatmu menelan ludah. Hari ini bersiaplah untuk masuk penjara. Kamu begitu percaya diri. Berani bertaruh? Kalau aku ditangkap, kamu bisa mengajukan syarat. Kalau salah mengatakan sesuatu, ganti rugi nama baikku 1 juta. Berlutut minta maaf. Kata baik tak ubah orang bodoh. Kalau begitu, kamu mau ngasih sesuatu, aku mengucapkan rasa hormat yang tulus. Aku pun menerima dengan kerelaan. Jika kamu kalah atau anak, serahkan tokomu padaku gratis. Kita sepakat. Kakak Zhu, kamu bertaruh lagi dengan Hu Hanshan? Bagaimana kalau kita kalah, Tuan Wan? Kamu belum tahu semuanya. Maestro Zhou sangat akurat meramal. Tidak akan salah. Ayo, kita tunggu dia ditangkap. Pementasan yang indah tidak boleh terlewatkan. Kamu masih ingin melihat aku tertawa? Apakah otakmu benar-benar bermasalah? Aku akan menyaksikan leluconmu. Cukup bagus. Ayo duduk sini dan lihat pertunjukan. Jo. Hei, untungnya kamu itu sialan. Aku tidak tertangkap. Bisnisku semakin baik. Apakah kamu marah? Sekarang sudah jam 4. 1 jam lagi, aku akan menutup toko. Siapkan 1 juta. Dengan kedua tangan, Tuan Zhou Jing, Hu Haishan ini segera akan tutup. Apakah benar-benar ada polisi yang datang? Akhir-akhir ini, ramalanku selalu tepat. Bos Bang, kamu tunggu dan lihat sendiri dong. Dia yang tepat. Jual aku buku uang wali palsu. Dia telah menipuku hingga 1 juta. Dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Saya jual karya seni asli. Apa itu barang palsu? Ini penilaian resmi negara. Buku tersebut bukan kayu Honghuali. Ini produk tiruan modern. Kamu memalsukan barang asli. Mengelabui aku sebesar 1 juta yuan. Kamu bukan penipu. Siapa yang menjadi penipu? Pria tua ini memang penipu. Jual bangku palsu. Barang-barang mereka banyak palsu. Jangan biarkan dia kabur. Diam semua. Siapa bilang aku menjual barang palsu? Siapapun yang datang, silakan saja. Temukan 1 barang palsu. Aku mengenal para penipu. Para penipu berani banget. Aku akan menangani kasus ini. Aku sedang bertaruh dengan Hu Hanshan. Ku dengar dia bisa meramal. Baru bisa cek barang palsu. Anak ini tahu itu sebelumnya. Aku punya beberapa barang bermasalah. Sekarang prosesku sudah lebih baik. Tidak dapat terlihat dengan mata telanjang. Cari tahu sendiri. Kerajinan meja bundar ini mirip kuno. Tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Apa yang kamu lakukan? Menghancurkan barangku? Hu Hanshan. Bahkan jika mesin pemalsuanmu sangat canggih, yang palsu tetaplah palsu. Furnitur modern. Bahan-bahan yang digunakan pasti dibuat dari kayu modern. Di atas bangku ini tertulis kayu Huali dari zaman dinasti Qing. Kayu Huali semakin lama disimpan semakin kering. Garis tahunan semakin terpisah satu sama lain. Lalu, mengapa garis tahunanmu begitu rapi? Sepertinya benar sekali. Luo Hanshan, dia terlibat pemalsuan kan? Dia jual barang palsu, tipu konsumen. Ikutin kami, aku membeli kerajinan tangan. Aku adalah korban. Kamu yang bernama Zhou, tunggu saja.
Aku membeli kerajinan tangan. Aku adalah korban. Kamu di surat tunggu ya. Kakak Joe benar-benar jahat sekali. Kau pukul wajah si penipu tua. Polisi datang. Bisa ditebak. Kamu benar-benar hebat. Kau menang dalam taruhan itu. Namun, kita tidak menandatangani kontrak. Dia berlaku curang. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sudah mendengar tentang urusanmu. Aku akan memberikan jaminan untukmu. Aku akan berbicara dengan pemilik rumah. Terima kasih, Pak Wan. Haha, orang itu sudah ditangkap. Melakukan kesalahan. Kak Hao, kenapa kamu datang? Aku adalah bos. Ada kejadian di toko. Ayo cek. Kaki saya ada masalah. Berjalan lambat. Aduh. Kak Hao. Dikabarkan bahwa Anda akan menjual toko. Saya akan membelinya. Kakak Zhou adalah orang yang jujur. Saya bisa memberikan jaminan. Harga pasar 280.000. Sekarang 300.000. Oke, bayar deposit 100.000 dulu. Besok kita menandatangani kontrak. 100.000 telah masuk melalui Alipay. Kamu benar-benar jago. Tegas dan tegas. Beli toko dengan uang sihir, ini sangat menguntungkan, bukan? Akhirnya saya punya toko sendiri. Selamat, Jouding jadi bos baru. Kalau ada sesuatu di masa depan, tetaplah berbicara. Terima kasih banyak, Pak Wang. Nanti kita akan menjadi tetangga. Maaf merepotkanmu ya. Baik, aku tidak mengganggumu. Saya pergi dulu. Ini bukan burung cing yang jual. Bayi sejuta itu dibuang seperti sampah. Apa ini? Saya jual merpati biru saya. Istrinya tidak tahu nilai barang tersebut, membuang bayi sejuta sebagai sampah. Benar sekali. Perempuan bodoh ini. Ah, Kenapa kamu tertawa? saya tertawa. Istrinya bodoh, tidak tahu apa-apa. Membuang barang berharga itu sebagai sampah hanya untuk mendapat keuntungan murah. Sebagai ganti, saya tidak puas. Mari kita lihat. Wah, ini bukan rak bambu. Barang ini terlihat sangat menarik. Namun, nilainya cukup tinggi. Kakak, kenapa kamu bisa? Kau sudah melihatnya, sungguh luar biasa kan? Itu aku di keluarga Zhou bertahun-tahun. Aku pernah belajar menilai barang antik. Barang bagus ini tak bisa lolos mataku. Kakak, setelah ada kamu nanti, aku lebih mudah dapat barang murah. Aku punya bajik alami. Aku tidak paham barang antik. Yanan tepat isi kekuranganku. Wanita itu benar-benar tidak sopan. Si bodoh yang akan membayar kembali. Kakatsu. Duduklah. Wah, Pak Wan. Aku jual barang bagus buatmu. Ini barangmu jual. Kenapa malah sampai di tanganku lagi? Hansan buta. Istrinya juga lebih buta. Barang paling berhargaku hilang. Kamu biasanya bantu kami. Kami banyak mendapat bantuan darimu. Aku jual ini murah buatmu. Baiklah, saya sudah menerimanya. Sebenarnya saya ingin menjualnya seharga 70.000. Kamu harus menjualnya sesuai dengan aturan. Kamu menjualnya seharga 50.000. Terima kasih, saudara kecil Zhou. Saya pasti tidak akan merugi. Aku juga dapat 500.000 gratis. Uang renovasi cukup. Batu spiritual tanah meledak malam ini. Energi telah terkuras. Kita harus menghemat penggunaannya. Nanti tidak perlu lagi dia berlatih. Makan dulu, Kak. Hei, ada apa denganmu? Jouding, kamu bisa datang. Apa rumahku akan mengajarkan mantranya padaku? Aku sedang sibuk akhir-akhir ini. Ayo datang menemui aku. Aku tidak bisa melangkah. Bisakah kamu datang? Aku akan memberikan uang. Ada apa yang terjadi padamu? Aku sedang mengalami serangan hantu. Menakutkan sekali. Bisakah kamu menyelesaikannya? Apa sebenarnya yang terjadi? Ceritakan secara rinci. Akhir pekan ini di rumah, aku selalu bermimpi buruk. Tadi pagi aku terbangun, aku tidak bisa bergerak. Sepertinya ada sesuatu yang menekan tubuhku. Aku nggak tahan di rumah. Jangan membuat dirimu takut sendiri. Saya segera pergi. Ada apa? Ada apa? Ada yang terjadi. Teman saya tertular energi negatif. Saya akan pergi melihatnya. Wah, adikku Zhou. Cepat lihat adikku, kondisinya agak buruk. Aku kena hantu tidur. Kamu ketemu hantu ya? Di dunia ini tidak ada hantu. Kamu tertular energi negatif, tidak serius. Energi negatif. Bagaimana mungkin aku tertular? Ada energi negatif di dalam rumahmu. Berjemur di sini, hilangkan aura buruk. Aku dan Kak Song cari sumbernya. Nilai ini
penuh energi negatif. Sebelumnya dengan Yang Yumei, rumah angker itu hampir sama. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Kekuatan negatif energi jahat. Orang biasa tidak dapat merasakannya. Bagaimana dengan orang tua Anda? Mereka sedang bepergian ke luar negeri. Yah, hanya ruohan di rumah. Rumah ini diperiksa peramal Feng Shui. Ini adalah lokasi yang sangat baik. Orang tua Anda tak alami hantu. Tidak. Rumah ini, apakah rumah ini baru saja direnovasi? Tidak juga. Rumah ini belum berusia 10 tahun. Tidak perlu dilakukan renovasi. Kekuatan negatif baru saja terbentuk. Tubuhmu nggak kuat, bro. Cari aja tempat asalnya dulu. Ya, maka Anda harus berhati-hati. Ini adalah benda sihir kutukan. Bentuk peti mati itu buat bunuh orang. Ah, Bagaimana? Apakah Anda sudah menemukannya? Ya. Ditemukan di ventilasi loteng. Ini adalah peti mati. Siapa yang ingin mengutuk rumah kami? Ini adalah benda yang diharamkan. Energi jahat sangat kuat. Jika tidak ditemukan, ganti dalam waktu 1 minggu, ya, orang di sana akan mati. Jika aku tahu siapa yang melakukannya, aku akan pastikan dia mati sengsara. Ada orang asing, terutama yang bisa masuk kamar tidur. Misalnya, para teknisi perbaikan. Aku belum di rumah akhir-akhir ini. Tanyakan pada Ruohan. Aku belum di rumah akhir-akhir ini. Tanyakan pada Ruohan. bagaimana kabar? Apakah kondisinya sangat parah? Rumahmu kena ilmu jahat? Inilah benda pengusir roh. Apakah Ruohan ada tamu baru? Misalnya, para teknisi perbaikan? Aku teringat. Orang tua pergi sebelum urus bisnis. AT pusatnya rusak. Kami panggil tukang reparasi untuk perbaiki. Kemungkinan besar tukang reparasi yang melakukannya pada zaman dahulu. Para pengrajin diperlakukan tidak adil. Mereka akan balas dengan ilmu sihir. Aku akan segera menghubungi perusahaan reparasi. Terima kasih Pak Zhou. Aku takut. Jangan takut energi jahat hilang. Tidak akan ada masalah. Saudara laki-laki Zhou, tolong bantu aku. 1 kali saja. Wah, jelas ada orang yang jahat. Kami di rumah. Pihak lain pakai ilmu sihir. Aku sendiri tidak mampu menghadapinya. Sudahlah Kakak Song, aku bukan cocok menjadi pengasuh. Coba cari orang lain aja. Kakak, aku sudah dewasa seperti ini. Tidak perlu diurus oleh orang lain. Di sini tidak bersih. Aku tinggal di rumahmu beberapa hari. Cukup sewa beberapa pengawal saja. Ini tidak bisa dilakukan. Pelaku di balik layar punya tujuan. Kamu harus menariknya keluar. Kamu menganggap aku sebagai umpan. Ini sangat berbahaya kamu. Saudaraku ya. Ada Kakak Zhou di sana. Kakak Zhou, tolong bantu aku. Aku yakin kau bisa lindungi Ruhan. Bicaralah sesuka hatimu. Baiklah. Kakak, kamu menjualku. Sudahlah. Aku akan tinggal 2 hari. Nanti setelah kita tangkap pelakunya, aku akan pergi lagi. Namun aku punya satu syarat. Aku tidak boleh tinggal sama adikmu. Dia bisa membuatku sangat kesal. Siapa yang mau tinggal bersamamu? Berpikir terlalu jauh. Tidak bisa tinggal bersama adik perempuanmu. Dia bisa membuatku sangat kesal. Siapa yang mau tinggal bersamamu? Berpikir terlalu jauh. Silakan pilih kamar kosong. Kau bisa minta bantuan Ruohan. Jadikan dia sebagai pembantu. Aku tidak setuju. Bukan meminta bantuan pada tuan besar. Tak mungkin aku akan mengurusnya. Pertentangan tidak berguna. Zhou adik, terima kasih banyak. Kenapa kamu harus berkorban sebanyak itu? Baiklah. Jangan ribut lagi. Aku sama sekali tidak menyukainya. Aku ingin hidup lebih lama loh. Aku pulang dulu ambil baju. Kakak Yanan. Hei, kamu baru sampai. Bagus sekali. Segera siapkan makanan. Kakak Yanan ya, yang ada masalah di rumah temanku. Aku harus bantu dia beberapa hari. Teman apa? Ada masalah apa? Dia bilang ilmu hitam. Seluruh keluarganya. Aku harus pergi bantu melindungi kakak perempuannya. Baiklah. Kalau begitu pulang lebih cepat. Kalau begitu aku skip makan dulu. Sampai nanti kakak. Perhatikan keselamatan. Kenapa kamu baru datang? Aduh, apa yang terburu-buru? Bukankah kamu tidak ingin bertemu denganku? Siapa yang tidak ingin bertemu denganmu? Masih berharap kamu melindungiku kan? Tuh dan juga hal yang terjadi pagi ini. Terima kasih. Ini untukmu. Bawa ini, kamu terlindungi. Bagaimana cara kalung ini melindungiku? Ini adalah alat pengaman, dapat menghalangi energi buruk. Aku tak akan tertipu oleh tipuannya.
Barang ini cukup mahal bukan? Aku akan mentransfer uang padamu. Lupakan saja, biayanya tidak banyak. Ini sungguh tidak pantas. Kamu bantu keluarga kami banyak banget. Kantor properti keluargaku. Aku akan memberimu sebuah suite saja. Rumah dan sebagainya. Aku tidak kekurangan apapun. Tapi nanti keluarga kami, desa itu pasti akan dibongkar. Nanti rumah tua itu pasti berharga. Terima kasih padaku. Tetangga saya agen properti. Nanti saatnya menjual rumahmu. Berikanlah komisi yang lebih banyak. Zhou Xiaodi memang karakter luar biasa. Tenanglah, aku akan menjaga dengan baik teman-temanmu. Siapa? Song Xianming. Jika aku tidak salah, adikmu sekarang mungkin sakit parah ya. Jika kamu tidak ingin dia meninggal, sebaiknya siapkan 10 juta. Aku berjanji bisa menyembuhkan penyakitnya. Jika kamu tidak ingin dia meninggal, sebaiknya siapkan 10 juta untukku. Aku berjanji bisa menyembuhkan penyakit kamu yang membuat ini 1.000 juta uang tunai. Untuk kamu semua berhutang padaku. Kalau kamu bayar, aku sembuhkan dia. Di mana simpan uang banyak, aku hubungi kamu sore nanti ya. Jangan lapor polisi. Kalau begitu, adikmu akan mati. Adikmu. Lembut sekali kata-katanya. Mati karena kesalahan sendiri. Ketahui dengan jelas keadaan keluarga kalian. Kalian bisa keluarkan jumlah ini, tahu? Kakak, ayo laporkan polisi. Tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Tidak boleh melaporkan polisi. Agar tidak membuatnya terkejut dan panik. Kalau begitu, saatnya kita bertindak. Ya, saudara Zhou benar. Lebih baik kita mengambil langkah berikutnya, mengaruhi dia untuk keluar. Namun, 1.000 juta. Aku tak ingin orang tua khawatir. Tidak perlu menggunakan uang sungguhan. Ambil 2 klip kertas di bawah. Tutupi dengan lapisan uang asli. Jadikan itu sebagai umpan. Saya akan segera melakukannya. Songge, turun dulu. Tahan mereka. Bawa penjahat ke bagasi. Lihat uangnya, aku akan serang mereka nanti. Baiklah. Baiklah. Apakah kalian sudah membawa 10 juta? Bawa obat untuk adikku di mobil. Jangan bermain-main dengan aku. Tanpa uang, tidak bisa selamatkan adikmu. Di dalam mobil, kalian sendiri yang harus mengambilnya. Ya. Oh. Kenapa Zhou Ding belum mulai bertindak? Kenapa Zhao Erbin kembali? Kemana Joding pergi? Kenapa tidak ada gerakan sama sekali? Bawa uangnya ke mobil. Pemilik toko Song, 10 juta ini tidak cukup. Kami ingin menyelamatkan adik perempuanmu. Siapkan lagi 50 juta. Jangan terlalu berlebihan. 1.000 juta sudah kuberikan padamu. Jangan berubah-ubah. Kau bodoh banget. Aku belum naik mobil lagi. Kenapa kau menyalakan lampu? Tadi kau benar-benar menggertakkan mulut. Memeras 5.000 juta rupiah. Joding, kau berpura-pura jadi prajurit? Joding, bagus sekali. Kau baik-baik saja. Siapa dirimu? Adik laki-lakiku? Adikmu sedang pingsan karena aku memukulnya. Di dalam bagasi. Song Xianming. Kau tidak selamatkan adikmu lagi. Mantra ini hanya bisa dipecahkan oleh aku yang bisa mengatasinya. Kekuatan sihirmu itu. Sudah lama aku mengatasinya. Tidak mungkin. Itu adalah mantra paling beracun. Hanya sebuah omong kosong. Letakkan peti kecil jahat di sini. Memasang ventilasi hanya untuk mengelabui orang-orang biasa. Kalian bisa lolos sekali dan gak bisa lolos kedua kali. Jika kalian tidak ingin dipukuli, katakan saja. Jika kalian tidak ingin dipukuli, katakan saja siapa yang menyuruh kalian. Kalian telah melakukan mantra. Itu mantra Kapten Wang, kontraktor suruh kami buat karena kami tidak pernah menunda pembayaran gaji. Siapa yang bertanggung jawab? San Zhengji menunda setahun. Aku terpaksa melakukan ini. 10 juta, gajimu yang tertunda itu. Sisa 50 juta kamu ambilkan, rekamannya ada di ponselku. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Hei, 110? Di sini ada serangan teror. Baik.
Kau membuatku kesal. Saudara kecil Zhou, kali ini berkatmu. Ruohan juga masih lajang. Mungkin kalian, Kakak jangan sembarangan memilih pasangan. Kak Sun jangan bercanda lagi. Pulanglah dan antar aku ke rumah. Baik, ayo naik mobil. Xiao Ding. Kamu sudah kembali? Ya, urusan teman itu sudah selesai. Kembalilah cuci muka dan tidur. Kak Yan, kamu kurang istirahat. Wajahmu tampak agak lelah. Semoga kamu baik-baik saja. Mungkin capek kerja rumah. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Jangan terlalu sibuk sampai larut malam. Istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, cepatlah mandi dan tidur. Baik, selamat malam Kak. Malam Kak. Pengurus toko. Ada tamu, jual barang bagus. Ada barang yang bagus. Mari kita lihat dulu. Tuan ini, saya adalah bos. Coba lihat barangnya terlebih dahulu. Kualitasnya cukup baik. Bahan putih dan ungu. Pahatan yang indah. Mengatasi kekurangan bukan giok domba. Pak Zhou, silahkan lihat. Giok Guanyin ini punya energi gaib lebih banyak dari sebelumnya. Pasti sangat membantu dalam proses latihan. Yah, memang benar-benar barang berkualitas tinggi. Berkualitas seperti giok, halus dan lembut. Tuan, silakan berikan harga Anda. Saya sedang butuh uang segera. Ukiran Minggu sangat terawat. Harga pembelian sekitar 15 juta. Itu cukup. Dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Baiklah. Saya akan mentransfer uang untuk Anda. Uang sudah masuk di Alipay 15 juta. Sudah berhasil. Tuan Liu. Jangan khawatir. Aku mau ngobrol sama kamu sendiri. Bagaimana Anda tahu nama keluarga saya? Saya tahu nama keluarga Liumu. Aku tahu ayahmu kena rematik. Menderita penyakit yang parah. Aku benar kan? Siapa sebenarnya dirimu? Tak perlu gugup, Pak Liu. Aku hanyalah seorang ahli ramalan. Aku mengerti sedikit tentang Feng Shui. Kamu adalah seorang pakar tata ruang. Apakah kondisi ayahku juga seperti itu? Itu yang kamu hitungkan. Benar, aku mengetahui keadaanmu berdasarkan wajahmu. Ayahmu terkena racun mayat. Bahkan kamu habiskan 1,5 juta itu, ayahmu tidak bisa disembuhkan loh. Tidak mungkin ada 1,5 juta orang. Aku cari dokter terbaik di ibu. Tidak mungkin penyakit ayahku bisa disembuhkan. Pak Liu, bisa ayahmu. Racun mayat telah menyerang tubuhnya. Ki paling mematikan. Hanya dengan pengobatan di rumah sakit tidak mungkin menyembuhkannya. Kami bertemu karena takdir. Jika kamu percaya padaku, cari seorang pak yang berbakat. Jika terus menunda di rumah sakit, kondisi penyakitnya akan semakin saat penyakitnya sudah parah. Bahkan dewa pun tak bisa menyembuhkannya. Pak ini. Karena Anda sudah tahu bahwa ayah saya menderita penyakit dan juga mengerti tentang Feng Shui. Bisakah kau menyembuhkannya? Saya tidak bisa memberikan jaminan, saya hanya tahu bahwa ayah Anda mengalami keracunan dalam tubuhnya. Namun, bagaimana kondisi fisiknya sebenarnya? Aku harus lihat dulu. Kamu bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Saya bersedia membayar 1,5 juta. Saya bersedia membayarkannya sesuai jumlahnya. Jika sembuh, dapatkan Guanyin giok gratis. Kenapa tidak dong? Jangan khawatir soal etiket dulu. Ayo bawa aku lihat ayahmu dulu. Ayo cepat pergi. Qi mayat bisa diserap, diubah menjadi qi sejati. Master Zhou, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Anda telah menyembuhkan penyakit ayah saya. Dia penyelamat keluargaku. Jika butuh bantuan, datang saja padaku. Nyawa saya, Liu Tianqi, setengahnya jadi milikmu. Oh, Master Zhou. 1,5 juta saya kembalikan. Janji kamu akan menyembuhkan aku. Ayah sakit, mundur. Jangan pakai jet Guanyinmu. Harganya cukup pantas. Apalagi ayahmu sedang pulih. Masih membutuhkan sejumlah uang. Saya selalu menepati janji. Harus mengembalikan uang tersebut. Baiklah. Nanti ada apa-apa, bisa hubungi saya kapan saja. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jadi, jaga dirimu baik-baik. Bukan saja sendiri. Aku harus pergi dulu. Master Zhou. Nanti butuh bantuan bilang ya.
kekuatan spiritual lebih kuat. Jadikan itu sebagai alat pembuat keberuntungan. Ini bisa lindungi rumah. Ini coba masukkan energi ke naga, alat yang ditingkatkan. Energi yang ditingkatkan sudah cukup, sudah jadi. Hei Pak Tang, ada yang mau kamu sampaikan? Master Zhou, aku punya sesuatu untukmu. Besok aku jemput kamu. Baiklah, sampai jumpa besok. Entah Pak Tang sebenarnya mencari apa. Aku datang hanya untuk apa? Tak masalah. Kita akan membicarakannya besok. Oh Pak Tang, silakan duduk, silakan duduk. Pak, saya akan siapkan tehnya. Ambil yang terbaik. Bagaimana kabar Pak Tang belakangan ini? Tetap baik saja. Semua urusan perusahaan berjalan lancar. Cukup lancar. Imperial Red Robe. Ulong terbaik yang kakek katakan. Harga tinggi tetapi tidak ada pasar. Imperial Red Robe rasanya enak banget. Pak Tang benar-benar berhati mulia. Master Zhou, pandangan Anda sangat jitu. Basa-basi kita skip aja. Pak Tang, Anda bilang ingin mencari. Saya akan hitung apa ini. Pak Tang, Anda bilang ingin mencari. Aku akan hitung ini. Aku akan hitung. Bisnis perusahaan lagi kurang bagus. Liontin yang aku beli terakhir itu, ayah saya yang menerimanya. Apakah itu tidak berguna? Alat sihir telah dikirimkan. Efeknya pun ikut berpindah. Mari saya hitung. Pos Tang, kamu telah melakukan kesalahan. Oh, ada yang pakai energi jahat menekan keberuntungan Anda. Energi jahat itu ada di sini, di kantor Anda. Apa? Ada yang mau sakiti aku? Keberuntungan saya terkunci dan tertekan. Energi jahat masih ada di kantorku. Orang itu telah menggoyang-goyangkan seluruh kantor. Cari dan temukan makhluk jahat itu. Pos Tang, tidak perlu repot-repot. Aku langsung tahu dari hitunganku. Di mana dia berada? Sebenarnya pakai Ci asli cari lokasi. Untuk apa harus menghitung-hitung? Ah, Bos Tang. Pohon kekayaan itu. Apakah Anda yang secara khusus mengundangnya saat perusahaan baru berdiri? Saya minta Pak Ma tentukan posisinya. Oh, jin jahat yang menghalangi keberuntunganmu. Di bawah pohon ini saja. Aja. Tuan Tang, lihatlah. Ada orang mau rampok saya. Benda ini disebut boneka kekuatan cantik. Benda ini mewakili diri Anda sendiri. Batu di bawah rumput di pohon kekayaan memang di posisi kekayaan dapat membawa keberuntungan finansial. Hanya dengan menekan batu pengawas, keberuntungan finansial Anda pun akan diusir. Dan nasib buruk pun datang. Apakah ini akan memengaruhi kesehatan saya? Benda ini hanya untuk menekan keberuntungan finansial Anda, kecuali jika dibiarkan terlalu lama. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan terluka. Kecuali jika kau melepaskan minuman beralkohol. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan naik. Ya, pasti keluarga bayi yang melakukannya. Vas yang kau berikan padaku kemarin, aku menyimpannya di kantor. Banyak rekan lama putus dengan bayi. Bekerja sama dengan kami. Aku rasa mereka benci aku. Maka mereka menyembunyikan mata-mata di kantor Paman Giwi. Cepatlah selidiki orang yang datang ke kantor. Jangan biarkan seorang pun lolos. Dia adalah bos. Hai, Kak Song. Joe, besok kamu ada waktu? Aku butuh bantuan darurat.
Kawan Song tenang. Apa yang terjadi? Musuh bebuyutanmu. Bai Mingliang, tadi aku bertemu dengannya. Kita sepakat bertarung besok. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Pilih 3 barang antik untuk nilai. Barang-barang yang kalah harus dikirimkan kepadaku. Harus ganti uang antik pemenang. Aku tidak mengerti tentang barang-barang antik. Kau juga minta bantuan Nona Chin. Tidak masalah. Aku akan membawa Qin Yanan. Dia mahir dalam menilai barang-barang antik. Aku yakin bahwa engkau akan menang. Hai kakak. Besok, Song Xianming dan Bai Mingliang. Mereka akan pergi berburu barang-barang antik. Aku ingin ikut bersamanya. Aku ingin kau ikut denganku. Song Xianming selalu mencari aku. Aku tidak ingin pergi. Kakak, kamu saja pergi kamu. Kamu saja pergi kamu. Mungkin kita dapat menemukan barang bagus. Jadikan ini harta utama toko kami. Baiklah, baiklah. Aku akan pergi. Cobalah juga. Ah, Tuan Zhou, Anda sudah datang. Sudah lama menunggu Anda. Cepat-cepat. Jika Han Qin adalah sepupu dari saudara Song, tidak apa-apa. Jangan tanya banyak. rupanya kalian sepupu, bukan pasangan. Kini hati saya jadi lebih tenang. Hemph, Song Xianming. Semua orang sudah datang kan? Anda benar-benar berani datang. Gak takut kalah. Apapun juga. Pei Mingliang. Siapa yang kalah? Siapa yang menang? Belum tentu begitu juga. Hemph, Zhou Ding. Kalah judi batu. Hari ini aku akan menghabiskanmu juga. Para pemenang yang terhormat. Malu berkecimpung? Benar-benar berani sekali. Ini paman saya, Bai Qishan. Ahli penguji harta karun keluarga Bai. Ahli terkenal di kota Chang'an. Bai Qishan. Paman Bai berusia 58 tahun. Ahli pengujian harta karun dari Chang'an. Cemerlang. Kata-kata kosong saja, tidak perlu. Kalahkan beberapa junior. Malu jika tersebar. Segera selesaikan ini. Biarkan mereka mengeluarkan uang. Bai Qishan ahli top di Chang'an. Kini kita benar-benar dalam kesulitan. Apa yang harus dilakukan? Bai Mingliang cari pembantu hebat banget. Bisakah kita menang? Coba saja. Dengan tim seperti kalian, kau tak layak lawan aku. Ini sama saja dengan menghadapi kematian. Pertarungan harta belum mulai. Kita pasti akan kalah. Bahkan kalian ahli barang antik, takutnya terlalu sombong ya. Nyonya muda. Saat aku di dunia barang antik, kalian para anak-anak kecil ini belum lahir pun mau menang dariku. Lelucon yang sangat besar. Haha. Jangan banyak bicara sekarang. Hanya pemenang yang punya suara. Su Xianming. Ini. Dari mana dapat cewek cantik ini? Tidak perlu memperkenalkan diri. Di mana cari kota Chang'an barang seperti ini? Kau bajingan. Zhou Ding, cepatlah bertaruh. Menangilah dia. Aku datang untuk membantu. Bukan untuk berkelahi. Zhou Ding, hubungan baik dengan Song Xianming bertaruh. Kalau tak berani, pergilah. Kau bilang aku nggak bisa kalah. Permainan hari ini sudah selesai. Aku yang akan memulai. Bai Mingliang, diamlah. Segera mulai bertaruh. Kenapa terburu-buru? Aku undang 3 juragan jadi saksi. Aku mempermalukan kalian. Semakin keras kalian berteriak, semakin parah kekalahan kalian. Nanti kau yang akan dihina. Anjing keluarga Bai ini. Ya. Cepat. Silakan masuk. Pengurus Wu, lama tak bertemu. Apakah kau baik-baik saja? Kakek Zhu, bisakah para ahli ini menang? Terima kasih atas peringatanmu. Aku hanya ingin memberi pelajaran. 2 orang keluarga Bai ini, Kakek Zhu, begitu banyak ahli. Kita tidak akan kalah kan? Hai Kak Song, belum mulai sudah merusak diri sendiri? Tenang, kita pasti menang. Orang yang bodoh, tidak hanya orang bodoh. Adik Zhou Ding, Wan pemilik toko yang menang. Bai Qishan tidak bisa menang, pemilik toko Wan. Tenang, para ahli, tidak selalu berhasil mengalahkan saya. Nanti kita akan tunjukkan pada kalian siapa sebenarnya sang ahli. Beradu kekuatan dengan begitu besar, kalah, malu, dan rugi uang. Nanti kita nggak bisa bangkit lagi. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan pihak lawan memiliki para ahli. Aku sangat gugup. Memiliki ilmu bagua. Dari lahir, aku tidak mungkin kalah. Zhou, ajarku bedakan asli palsu makam. Barang antik ini tidak sulit bagiku. Zhou Ding, apakah kamu sudah siap? Banyak orang yang sedang menonton. Kalau kalah, itu sangat memalukan. Tidak perlu khawatir tentang itu. Nanti yang malu adalah kamu. Kalian 2 dari keluarga Bai. Aku berkolusi dengan Liu Laifu. Kamu sudah kalah. Kamu pasti kalah. Mari kita lihat semua. Ini adalah milik Chen Mingyuan. Teko labu dari tanah liat ungu. Zhou Ding. Gong Doubao tidak menarik. Bagaimana kalau kita tambahkan sedikit hiasan? Katakanlah. Baiklah, jika kamu kalah.
Kamu kalah ya. Kamu kalah, kamu. Jika aku kalah, hampir separuh harta bayi jadi milikmu. Kata-kata saja tak cukup bukti berdasarkan tulisan. Hmm, Hmm. 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 Stempel ini, Woman Dynasty Ming. Stempel pribadi Wen Zhengming. Bukan karya yang dikenal secara luas, ditemukan saat penggalian. Badan stempel, kualitas batu gioknya sangat murni. Stempelnya kata-katanya bagus banget. Tanah menembus tulang. Bercak merah cinnabar masih terlihat. Proporsi yang sangat halus, hembusannya sampai ke tulang sampai ke... Bercak merah cinnabar masih terlihat. Ini memang benar-benar Wen Zhengming, benda-benda lama yang ditemukan di makamnya. Setelah ditemukan pada masa lalu, kemudian menghilang begitu saja. Tidak disangka, benda itu kembali muncul. Baiklah, tolong para pihak yang berwenang memberikan penilaian. Pot Chen Mingyuan, ini tiruan akhir dinasti Qing. Modelnya telah ditambahkan kemudian, sedangkan nama artikelnya memiliki makna baik dari segi ciri-ciri penemuan, gaya tulisan masa Tongzi. Semuanya jelas merupakan barang asli. Ini stempel pribadi selebritis. Nilai sejarah lebih tinggi. Tidak mungkin. Kalian pasti telah dibeli olehnya. Pei Mingliang. Dengan tulisan yang jelas dan tegas, semua orang di sini bisa menyaksikan. Keluarga Bai terima kekalahan. Siapa sangka bocah miskin itu ternyata berhasil dalam dunia barang antik. Senang punya teman menemani.